Nama Tian tidak hanya melambangkan jalan yang harus dijalani seseorang untuk mencapai jalan surga, tetapi jalan ini juga diberi nama yang tepat. Faktanya, Tian benar-benar ada di surga. Ini adalah pertama kalinya Ning Cheng pergi ke alam surgawi. Ia bepergian bersama Mu Ming, Xiao Bisheng, Wu Mao, dan beberapa lainnya. Artefak sihir terbang mereka terus naik, dan Ning Cheng hampir mengira mereka akan memasuki ruang kekacauan sebelum artefak itu akhirnya berhenti. Di pintu masuk surga berdiri sebuah gunung bernama Gunung Surgawi. Ini adalah satu-satunya gunung di benua surgawi yang melayang di udara, dan beberapa kultivator jiwa baru lahir tinggal di sini. Para kultivator jiwa baru lahir ini sebagian besar berasal dari aliansi surgawi, yang terutama bertugas melindungi surga. Puluhan kaki di depan puncak gunung yang menggantung ini, tampak bayangan samar bergelombang. Itu bukan seberkas cahaya bergelombang, melainkan bentuk seperti obat nyamuk bakar yang melingkar keluar. Ning Cheng dapat mengetahui dari riak spasial bahwa tempat ini pastilah pintu masuk ke surga. Benar saja, Mu Ming menunjuk riak-riak itu dan berkata, ini pintu masuknya, tapi tidak bisa dibuka sekarang. Untuk masuk, kau butuh banyak batu roh dan bendera arai. Bendera arai terbaik terbuat dari batu fata ana. Sebagai ahli formasi, Ning Cheng mengerti apa yang terjadi tanpa perlu penjelasan Mu Ming. Ia langsung berkata, formasi ini kurang tersusun dengan baik. Saya sarankan untuk membuat formasi permanen yang bisa dimasuki siapapun. Masalah ini telah dibahas oleh Fan Ning Cheng sebelumnya, dan ia bahkan telah membahasnya secara rinci dengan Wu Mao. Wu Mao dan Ning Cheng sempat berselisih paham mengenai persaingan urat spiritual, tetapi karena Tian menghadapi seluruh benua Yixing, dan mengingat Wu Mao adalah ahli formasi nomor 1 di Tianzu, ia tidak punya alasan untuk tidak datang ketika diundang oleh kedua penguasa Dao tersebut. Aku sudah membicarakan ide ini dengan saudaramu. Kita akan membentuk formasi penghancur. Hanya ketika kita memiliki tingkat kekuatan tertentu, kita bisa menghancurkan ruang beriak ini dan memasuki alam surgawi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa masuk. Alih-alih menggunakan kekuatan formasi untuk membuka pintu masuk ke alam surgawi sepenuhnya, yang tidak hanya membuang-buang material tetapi juga sia-sia, kata Xiao Bisheng dari samping. Saya setuju dengan metode saudara Xiao. Saya juga berpikir begitu. Formasi ini berperan sebagai pendukung. Formasi ini melemahkan kekuatan ruang ini, dan kemudian para kultivator dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk merobek lorong spasial. Ini memastikan bahwa seseorang dapat memasuki alam surgawi kapan saja, dan juga memastikan bahwa mereka yang tidak cukup kuat tidak dapat masuk. Tentu saja, saya akan menyediakan batu fata ana untuk menyiapkan formasi ini. Ning Cheng langsung menyetujui ide Xiao Bisheng, yang sebenarnya juga merupakan idenya sendiri. Dia memiliki setumpuk batu fata ana, dan menyimpan lebih banyak batu fata ana 9 warna. Selain batu fata ana 9 warna, dia juga memiliki batu fata ana lainnya. Ning Cheng awalnya adalah seorang ahli formasi tingkat 8, dan dengan bantuan Wu Mao, seorang ahli formasi tingkat 9, dan beberapa kultivator lain yang kultivasinya telah melampaui tahap jiwa baru lahir, susunan yang terkoyak di pintu masuk surgawi selesai dibangun hanya dalam waktu 1 hari. Formasi ini menggunakan susunan pengumpul roh untuk menyediakan energi spiritual. Saat tidak digunakan, energi spiritual dari susunan pengumpul roh memastikan formasi tidak dikonsumsi. Jika seseorang memasuki alam surgawi, mereka harus menyumbangkan sejumlah batu roh. Batu-batu roh ini berfungsi sebagai sumber daya kultivasi bagi para kultivator yang menjaga pintu masuk alam surgawi dan sebagai pengisi daya untuk kekuatan penghancur formasi. Setelah formasi perobek di pintu masuk surgawi selesai, riak-riak berbentuk cincin di pintu masuk menjadi lebih jelas, tetapi formasi itu sendiri tidak dapat merobeknya. Siapapun yang ingin memasuki pintu masuk surgawi harus merobeknya dengan kekuatannya sendiri. Semuanya, pintu masuk surga telah disiapkan. Aku, Ning, pamit dulu. Jika takdir mengizinkan, kita akan bertemu lagi di langit berbintang yang luas. Setelah formasi pintu masuk selesai, Ning Cheng tak ingin berlama-lama lagi. Entah demi kekuatannya sendiri atau agar bisa segera bertemu kembali dengan adiknya, ia berharap bisa memasuki surga sesegera mungkin. Bahkan jika dia ingin menemukan si Qianghua, dia membutuhkan kemampuan untuk merobek kehampaan. Karena terjebak di benua Yixing, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan merobek kehampaan. Hati-hati, kami akan segera sampai. Mu Ming dan yang lainnya berpamitan kepada Ning Cheng dan Ji Luofei. Meskipun mereka telah pulih selama setahun, Mu Ming dan Xiao Bisheng belum sepenuhnya pulih. Mereka harus menunggu sampai mereka pulih sepenuhnya sebelum dapat memasuki alam surgawi. Ayo pergi. Ning Cheng menarik Ji Luofei dan mengulurkan tangannya untuk meraih pintu masuk bergelombang ke langit.
Di bawah kekuatan esensi sejati Ning Cheng yang merobek, pintu masuk langsung terkoyak, dan Ning Cheng membawa Ji Luofei ke dalam celah, yang dengan cepat menghilang. Setelah Ning Cheng dan Ji Luofei memasuki lorong surgawi, ketika mereka menoleh ke belakang, pintu masuk ke surga telah menghilang. Serangkaian kekuatan kompresif yang dahsyat melonjak, hampir mencekik Ning Cheng dan Ji Luofei. Sebelum Ning Cheng sempat memperingatkan Ji Luofei, bila-bila spasial padat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah mereka. Ning Cheng melepaskan 12 kapak ibel ilusi, menyegel seluruh area di sekitarnya. Semua bilah ruang hancur berkeping-keping oleh bayangan kapak. Akan tetapi, bila-bila pedang itu tidak dilepaskan oleh tangan manusia dalam sekejap mata, satu demi satu bilah pedang hancur berkeping-keping. Ning Cheng agak khawatir apakah Ruolan mampu menahan cahaya bilah spasial ini. Lagi pula, selain cahaya bilah spasial, kompresi spasial di sini juga membutuhkan esensi sejatinya untuk menahannya, jika tidak, bahkan cincin penyimpanannya pun akan hancur. Suamiku, jangan khawatir, kultivasi Ruolan bahkan lebih tinggi dariku, dia akan baik-baik saja. Dia datang ke sini bersama begitu banyak rekan seperguruan, bahkan jika ada bahaya, pasti ada yang akan membantunya. Ji Luofei dan Ning Cheng sependapat, dan dia segera merasakan pikiran Ning Cheng. Ning Cheng merasa agak lega setelah mendengar kata-kata Ji Luofei. Ia belum menawarkan bantuan apapun kepada Ji Luofei sejak masuk. Ji Luofei menangani kompresi spasial dan bilah pedang tak berujung dengan mudah, menunjukkan bahwa ia telah mengasah kemampuannya selama bertahun-tahun. Baru pada saat itulah Ning Cheng punya waktu mengamati lorong surgawi di hadapannya. Jalan menuju surga terasa tak berujung, dan bahkan indera ilahi pun tak mampu menembus terlalu jauh. Itu hanyalah lorong gelap dan sempit yang dipenuhi berbagai macam bilah angin spasial. Di samping lorong ini, tampak ada beberapa celah spasial. Luofei, mendekatlah padaku, jangan sampai kita berpisah. Hati-hati juga dengan celah spasial itu, jangan dekat-dekat. Seiring meningkatnya jumlah bilah angin spasial, Ning Cheng dan dua orang lainnya tidak terlalu terancam, mengingat kekuatan mereka. Setelah sehari, Ning Cheng sedikit lega. Jika semua lorong seperti ini, ia bisa berjalan selama 1 atau 2 bulan tanpa masalah. Ruang angkasa runtuh. Suara Ji Luofei yang mengerikan terdengar. Ning Cheng tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung meraih Ji Luofei, melambaikan sayap awan langit. Dia telah merasakan kerundewa spasial sebelumnya, dia tidak menyangka itu akan terjadi di langit. Begitu terjebak dalam kerundewa seperti itu, siapa yang tahu apakah dia akan hidup atau mati. Sayap awan langit terbang dengan cepat, lolos dari lokasi kerundewa spasial dalam sekejap, tetapi sayap mereka juga ditebas beberapa kali oleh bilah angin spasial. Meskipun telah lolos, Ji Luofei masih menggenggam tangan Ning Cheng, jantungnya berdebar kencang. Jika bukan karena Ning Cheng, ia mungkin takkan bisa lolos dari kerundewa spasial. Ning Cheng merasa sedikit khawatir. Apa yang akan terjadi jika Ruolan mengalami kerundewa spasial seperti ini? Bahkan Ji Luofei pun khawatir, apalagi Ning Cheng. Ji Luofei yakin Ning Ruolan mampu menahan tekanan spasial dan bilah angin spasial, tetapi kerundewa spasial seperti ini sungguh berbahaya. Setelah mengalami kerundewa spasial, indera kedewaan Ning Cheng menjadi semakin tajam. Indera kedewaannya telah ditempa di ruang geng surgawi, memungkinkannya untuk memindai lebih jauh dari orang biasa dan merasakan kerundewa spasial atau bahkan hal-hal yang lebih berbahaya sebelumnya. Indera kedewaan Ji Luofei juga mulai bergejolak. Indera kedewaannya juga telah ditempa di ruang Tiangang. Meskipun tidak dapat menjangkau Ning Cheng, ia dapat memprediksi beberapa kerundewa spasial tanpa masalah. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari lagi, keduanya menemukan beberapa area kerundewa spasial lagi. Namun, berkat kejelian mereka, mereka berhasil menghindarinya tanpa cedera setiap kali. Suamiku, Ruolan juga telah menempa indera kedewaannya di ruang geng surgawi, jadi aku yakin dia juga bisa memprediksi beberapa hal. Jangan khawatir, kali ini, penghiburan Ji Luofei tidak terlalu meyakinkan Ning Cheng. Ketika Ruolan pergi dari Lezu ke Tianzu, dia juga telah menempa indera kedewaannya di ruang Tiangang, tetapi tingkat kultivasinya saat itu masih rendah, dan dia tidak berani melepaskan indera kedewaannya keluar berkali-kali. Pada hari ke-9 perjalanan mereka, keduanya tiba-tiba mendapati diri mereka dikelilingi kehampaan, bilah-bilah angin spasial menghilang tiba-tiba. Segera setelah itu, gelombang kejut yang dahsyat menerjang ke arah mereka, seolah-olah berniat meledakkan mereka dari posisi mereka saat ini. Ning Cheng tidak punya waktu untuk berpikir, dan langsung memeluk Ji Luofei erat-erat. Setelah melindungi seluruh tubuhnya, ia tersapu oleh kekuatan ini. Kekuatan ini tidak bertahan lama. Setelah beberapa tarikan napas,
keduanya tiba-tiba disambut oleh cahaya terang dan mendapati diri mereka berdiri di atas sebuah batu besar. Ning Cheng memperkirakan batu besar itu setidaknya beberapa mil panjangnya. Berdasarkan energi spiritual di sekitarnya dan ketenangan ruang, Ning Cheng tahu bahwa mereka pasti datang dari langit. Di atas batu besar itu terdapat beberapa bangunan dan beberapa toko, dan samar-samar terlihat sosok beberapa petani yang datang dan pergi. Batu besar ini juga mengapung di kehampaan, dan di tepinya terdapat beberapa kapal besar. Kita keluar. Batu ini tidak ada di langit. Ini juga bukan benua Yixing, ini tempat yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya, kata Ning Cheng sambil melepaskan pegangannya pada Ji Luofei. Tepat saat Ji Luofei hendak berbicara, seorang kultivator pria muncul dari deretan bangunan. Kultivator pria dengan tingkat kultivasi tertinggi, mengenakan jubah warna-warni, sudah berada di alam transformasi tingkat ke-7. Dua lainnya adalah seorang pria pendek dan gempal di alam transformasi tingkat ke-5, dan seorang lagi berkulit agak gelap di alam transformasi tingkat ke-6. Wus! Beberapa suara udara terpotong terdengar lagi, dan beberapa sosok lagi mendarat di batu besar. Kali ini, seorang pria dan seorang wanita. Keempatnya juga merupakan kultivator tahap Naschen Soul, dengan tingkat kultivasi tertinggi berada di tingkat keempat tahap Naschen Soul. Hehe, cukup banyak orang yang mencoba menembus alam surgawi hari ini. 6 orang telah tiba dalam sekejap mata. Yang berbicara adalah seorang kultivator bertubuh kekar dan pendek. Pikiran Ning Cheng berpacu. Dari kata-kata pendek kultivator itu, ia samar-samar menduga bahwa alam surgawi tidak terbatas pada benua Yixing. Kultivator dari tempat lain juga bisa datang ke sini melalui alam surgawi. Pria dan wanita yang kemudian muncul pasti berasal dari benua lain. Ada semut lain di alam pembukaan laut. Orang yang berbicara adalah kultivator laki-laki yang sama besar dan pendeknya. Wanita ini, kultivator pria bertubuh gempal dan pendek itu tiba-tiba berhenti bicara. Ia pernah melihat Ji Luofei. Ia tak asing lagi dengan wanita cantik di tempat ini. Ia bahkan sesekali melihat wanita secantik Ji Luofei. Namun, ini pertama kalinya ia melihat seseorang secantik Ji Luofei yang datang ke sini hanya dengan seorang kultivator di alam laut pembukaan. Setelah mengucapkan 4 kata itu, dia menelan ludah sebelum melanjutkan, aku menginginkannya. Kedua pria yang menemaninya tidak terkejut. Menurut mereka, siapapun Ji Luofei, ia hanyalah seorang kultivator di alam laut pembuka. Jika wanita ini datang ke sini bersama seorang kultivator di tahap transformasi akhir, pasti ada sedikit kelonggaran. Yang ini juga lumayan. Kali ini, giliran kultivator Naschen Soul tingkat 6 berkulit agak gelap yang berdiri di samping kultivator pria bertubuh kekar dan pendek. Yang ia maksud adalah kultivator wanita di antara 3 pria dan 1 wanita lainnya. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di sini mengumpulkan berbagai macam biaya, hidup mereka monoton dan membosankan. Kehadiran beberapa kultivator wanita untuk memeriahkan suasana bukanlah hal yang aneh. Tentu saja, ada aturannya di sini. Anda harus benar-benar mengendalikan pihak lain, dan sebaiknya jangan mengungkap masalah ini atau membuat keributan besar. Seorang kultivator di alam laut pembuka dan seorang kultivator wanita di alam kuali transformasi tingkat kedua sekalipun mereka ingin membuat keributan, hal ini mustahil untuk dibesar-besarkan. Kalian berenam, kemarilah. Kultivator dengan tingkat kultivasi tertinggi, mengenakan jubah warna-warni, memberi isyarat kepada Ning Cheng dan 3 pria serta seorang wanita lainnya. Ketika kultivator pendek itu berkata, aku menginginkan wanita ini, Ning Cheng merasakan gelombang niat membasmi. Indra kedewaannya kuat, dan esensi sejatinya mendalam meskipun ia tidak dekat dengan kultivator itu, ia dapat mendengar dengan jelas. Namun, ia tidak sepenuhnya menyadari situasi dan saat ini sedang menekan niat membasminya. Saya rasa ini pertama kalinya kalian mengunjungi batu penghubung langit. Perkenalkan diri saya sebentar. Saya Gary, dari armada kapal luar angkasa Extinction. Setelah berbicara, kultivator berjubah warna-warni itu menunjuk ke kultivator berkulit gelap di tingkat ke-6 tahap jiwa baru lahir di sampingnya dan berkata, ini Bian Shao, dari Asosiasi Pil Kota Hitam. Dan ini Cecil, dari Kamar Dagang Jiaxing. Ning Cheng kemudian mengetahui bahwa kultivator pendek dan gempal yang selama ini menatap Luo Fei bernama Cecil, dan berasal dari Kamar Dagang Jiaxing. Ning Cheng agak bingung, karena Gary telah menyebutkan bahwa ketiga orang ini tidak berasal dari tempat yang sama. Teman Gary, kita baru saja tiba di batu penghubung langit. Kita ingin tahu benua apa yang terdekat. Yang bertanya adalah kultivator pria berkulit putih di antara 3 pria dan 1 wanita lainnya. Mereka pasti datang ke sini dari tempat lain, sama seperti Ning Cheng. Gary melambaikan tangannya. Jangan khawatir,
Biar ku jelaskan situasinya. Tidak ada benua di sini, hanya kehampaan tak berujung. Menyeberangi kehampaan dan menemukan benua bintang di alam semesta yang luas bukanlah tugas yang mudah. Bahkan jika kau menggunakan artefak kelas atas untuk terbang selama bertahun-tahun, kau mungkin tidak akan menemukan benua yang layak huni. Tapi kami di sini untuk membantumu. Mohon pencerahannya, Saudara Gary. Pria kultivator berkulit putih itu berbicara dengan sangat sopan, dan nadanya pun sangat hangat. Gary mengangguk. Tidak mudah bertahan hidup di kehampaan yang luas dan alam semesta yang tak berujung. Namun, kami bisa mengirimmu ke suatu tempat bernama Kota Hitam Tanpa Akar. Hampir semua kultivator yang memasuki jalan surgawi dan datang ke sini tinggal di Kota Hitam Tanpa Akar. Hanya setelah mereka meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang kuat di Kota Hitam Tanpa Akar, dan dengan bantuan serikat pedagang atau armada kami, barulah mereka memiliki kesempatan untuk memasuki benua bintang. Ning Cheng memahami implikasi dari kata-kata Gary pergi ke Kota Hitam Tanpa Akar maupun mencari benua di langit berbintang yang luas bukanlah sesuatu yang bisa ia capai sendiri. Namun, kekuatan-kekuatan ini dapat membantunya mencapainya jika ia mau membayar harganya. Lalu, Saudara Gary, apa saja yang perlu dilakukan oleh para kultivator seperti kami yang baru tiba di sini, lanjut kultivator pria berkulit putih itu. Gary mengangguk. Pertanyaan bagus. Kau bisa naik pesawat luar angkasa kami ke Kota Hitam Tanpa Akar. Lalu kau bisa berkultivasi di sana dan mencari batu yuan hitam di kehampaan. Baru setelah itu kau akan punya kesempatan memasuki langit berbintang. Ingat, kau harus melakukannya dengan bantuan kami. Jika kau memasuki kehampaan sendirian dan mencoba memasuki Kota Hitam Tanpa Akar sendirian, dengan berat hati kukatakan kau akan celaka. Apakah ini berarti kalau kita tidak naik pesawat luar angkasamu, kita akan terbasmi? Pertanyaan itu datang dari kultivator perempuan lainnya, nadanya agak tidak menyenangkan. Ning Cheng memperhatikan kultivator wanita yang sedang berbicara. Ia memang sangat cantik. Kulitnya putih bersih, dan wajahnya seputih porselen. Gaun kultivator berbahan kasa hijau zamrud yang ia kenakan menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun, menunjukkan bahwa ia pandai berbusana. Penampilannya yang biasa-biasa saja semakin terlihat menawan berkat pakaian ini. Gary tertawa terbahak-bahak, armada kapal luar angkasa Yuanmi kita adalah armada kapal luar angkasa yang terkenal. Bagaimana mungkin kita melakukan hal seperti itu? Belum lagi armada kita, bahkan armada kamar dagang Jiaxing dan perkumpulan pil Kota Hitam pun tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kalau kau tidak mau ikut dengan armada kami, silakan saja. Begitu kau meninggalkan batu penghubung langit, aku yakin bahkan jika kau berada di alam kesengsaraan, kau pasti akan menghadapi kematian. Area di luar batu penghubung langit jauh lebih berbahaya daripada jalan surgawi yang kau lalui. Tak hanya bila angin spasial yang ada di mana-mana, meteorit kecil pun bisa menghancurkan tubuhmu. Lebih lanjut, jika kau mengalami perpindahan spasial, satu-satunya jalan keluar adalah kematian. Dan perlu kuingatkan, meninggalkan batu penghubung langit itu mudah, tetapi masuk kembali adalah cerita yang berbeda. Ekspresi kultivator perempuan itu berubah, tetapi ia tidak melanjutkan bicaranya. Meskipun indera kedewaannya tidak dapat mendeteksi batu penghubung langit, ia merasa bahwa kata-kata ini bukan sekadar omong kosong, melainkan benar adanya. Ning Cheng akhirnya mempelajari alam berikutnya setelah tahap jiwa baru lahir alam kesengsaraan. Ia tidak terlalu meragukan kata-kata Gary. Batu penghubung langit ini tampaknya dilindungi oleh batasan alami, dan indera kedewaannya tidak dapat menembusnya. Seperti kultivator wanita itu, ia merasakan bahwa kekosongan di luar bukanlah hal yang sederhana. Namun, seperti yang dikatakan Gary, batasan yang melindungi batu penghubung langit membuat keluar menjadi mudah, tetapi masuk kembali menjadi sulit. Terima kasih telah memberitahu saya, Saudara Gary. Nama saya Lan Wenbin. Saya juga ingin bertanya, Saudara Gary, berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk pergi ke Kota Hitam? Ujin pria berkulit putih itu berbicara dengan rasa hormat yang lebih besar. Ia tahu betul bahwa orang-orang ini telah menjelaskan diri mereka sendiri begitu lama, dan itu jelas bukan karena mereka suka berbuat baik. Gary tersenyum tipis, batu roh hanya dibutuhkan di tempatmu berada. Tempat ini tidak membutuhkan batu roh, yang dibutuhkan adalah koin hitam. Koin hitam. Ning Cheng pun agak terkejut. Koin adalah benda yang digunakan di dunia sekuler. Di tempat kultivasi, apakah koin masih digunakan? Benar, itu koin hitam. Kurasa kau juga tidak punya koin hitam, tapi tak apa, kau bisa menukarnya. 1000 batu roh berkualitas tinggi bisa ditukar dengan 1 koin hitam. Butuh 100.000 koin hitam untuk sampai ke Kota Hitam Tanpa Akar dari sini. Kalau kau tidak punya, kau tidak bisa membeli tiket. Nada bicara Gary tenang,
tetapi kata-katanya menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Apa keenam orang itu, termasuk Ning Cheng, tercengang. Ini berarti akan membutuhkan 100 juta batu roh untuk sampai ke kota hitam tanpa akar dari sini. Bahkan kultivator biasa terkaya pun tidak mungkin memiliki batu roh sebanyak itu. Ning Cheng hanya memiliki miliaran batu roh karena ia telah mendapatkan kembali batu roh tersebut dari penjualan esensi inti bumi 9 yin dan pohon fata ana 9 warna. Kalau tidak, ia tidak akan memiliki batu roh sebanyak itu. Terlebih lagi, Ning Cheng sama sekali tidak percaya dengan nilai tukar ini. Sekalipun nilai tukarnya seperti ini, ia tetap tidak percaya bahwa naik pesawat luar angkasa saja membutuhkan 100 juta batu spiritual. Ibarat seorang miliarder dengan 2 miliar, jika miliarder ini pergi terbang, ia juga membutuhkan 100 juta. Seluruh kekayaannya tidak akan cukup baginya untuk bepergian ke tempat yang sama 10 kali. Ning Cheng menarik Ji Luofei dan berkata, "Luofei, ayo masuk dan lihat." Setelah mengatakan itu, Ning Cheng berbalik melewati Gary dan dua orang lainnya, berniat memasuki deretan gedung tempat beberapa toko berada. Ia ingin pergi ke salah satu toko untuk menanyakan sesuatu. Biksu kekar dan pendek bernama Cecil itu terus menatap Ji Luofei. Ketika melihat Ning Cheng hendak pergi, ia segera minggir untuk menghalangi Ning Cheng dan Ji Luofei, sambil berkata, "Tunggu." Ning Cheng berkata dengan nada dingin, "Apa, kau masih akan merampokku?" "Hehe, bukannya aku tidak berani merampokmu. Tapi kau hanya seorang kultivator biasa di alam pembukaan laut, apa kau benar-benar layak dirampok? Aku di sini untuk membantumu. Kultivator perempuan ini bisa tinggal bersamaku. Aku akan memberimu 20.000 koin hitam. Kau pergilah ke kota hitam tanpa akar dulu, dan kultivator perempuan ini bisa pergi ke sana sebentar lagi." Cecil berbicara seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia menurutnya, itu adalah hal yang wajar. Tidak tertarik, Ning Cheng masih menahan amarahnya. Cecil didukung oleh kamar dagang Jiaxing. Dia belum pernah berurusan dengan kamar dagang ini. Dia baru saja mengetahui dari Gary bahwa ada kultivator alam kesengsaraan di sini. Mereka adalah makhluk yang levelnya lebih tinggi daripada kultivator alam transformasi. Karena kamar dagang Jiaxing bisa berdiri kokoh di sini, kemungkinan besar mereka juga memiliki kultivator alam kesengsaraan. Sebaiknya dia berhati-hati. Sekalipun kau tidak tertarik, kau harus tertarik. Aku akan mengajak wanita ini hari ini, entah dia mau atau tidak. Jika bukan karena Ji Luofei, Cecil, seorang kultivator tingkat kelima jiwa baru lahir, tidak akan punya waktu untuk disia-siakan bersama Ning Cheng, seorang kultivator tingkat pembukaan laut. Lagi pula, urusan hari ini awalnya adalah giliran kamar dagang Jiaxing miliknya. Ning Cheng menenangkan diri. Ia ingin membasmi Cecil, tetapi ia percaya jika penculikan begitu terang-terangan bahkan di batu surgawi, maka tidak akan ada aturan apapun setelah melewati jalan surgawi. Bahkan di tempat-tempat di mana kekuatan adalah yang terpenting, masih ada aturan yang diketahui publik. Memikirkan hal ini, Ning Cheng menyiapkan bola kristal dan bertanya dengan tenang, "Aku dan istriku baru saja melewati batu penghubung langit, dan kau ingin menculik kami dengan paksa? Apakah batu penghubung langit sama sekali tidak memiliki logika, dan kau yang memegang kendali penuh atas segalanya dan kau mewakili siapa?" "Haha, mau berunding denganku? Benar, akulah yang memegang kendali di sini. Aku mewakili kamar dagang Jiaxing. Jika kamar dagang Jiaxing menginginkan wanitamu, kau harus menyerahkannya dengan kedua tangan. 20.000 koin hitam itu sudah habis. Itu janjiku hari ini. Wanita ini akan tetap di sini, entah dia tinggal atau tidak." Cecil tertawa terbahak-bahak, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan untuk meraih Ning Cheng. Ning Cheng menarik Ji Luofei mundur beberapa langkah, nyaris menghindari tangan Cecil, dan berkata dengan penuh kebencian, "Kita tidak sepakat, apakah kau berniat membasmiku dan suamiku?" "Benar, aku akan membasmimu, jadi apa yang bisa kau lakukan?" kata Cecil, dan sebuah bilah pedang biru terangkat. Bahkan sebelum bilah pedang itu terhunus, beberapa sinar bilah pedang sudah menebas Ning Cheng. Ning Cheng menyimpan bola kristalnya, tak lagi repot-repot berbasa-basi dengan Cecil, dan melepaskan tombak nirvana. Di saat yang sama, niat tombak yang dahsyat merobek ruang di antara dirinya dan Cecil, melesat ke arah Cecil. Siapapun yang berani mengingini Luofei, ia tak akan menunjukkan belas kasihan. Cecil tahu Ning Cheng akan melawan, jadi dia tidak menganggap Ning Cheng serius. Secara relatif, dia lebih peduli pada Ji Luofei. Namun, dia segera menyadari bahwa Ji Luofei bahkan tidak bergerak. Tepat saat ia merasa puas, ia menyadari gerakannya melambat. Ia jelas melihat niat tombak yang merobek itu datang ke arahnya, tetapi ia tidak punya cara untuk menghindarinya.
Rasa takut langsung memenuhi pikiran Cecil. Ia menyadari betapa jauh lebih rendah dirinya dibandingkan dengan kultivator alam pembukaan laut di hadapannya. Berhenti. Sebelum ia sempat mengucapkan kata tangan, tombak Ning Cheng telah menancap di antara kedua alisnya. Semburan kabut darah meletus, dan Cecil bahkan tak bersuara sebelum tombak Ning Cheng memotong kepalanya. Tubuhnya yang tak bernyawa jatuh ke tanah. Ning Cheng dengan tenang mengambil cincinnya dan berjalan mendekati Garley. Pada saat ini, bukan hanya Gary dan Bian Shao yang tercengang, tetapi 3 pria dan 1 wanita lainnya juga menatap Ning Cheng dengan kaget. Seorang kultivator di alam pembukaan laut, begitu kuat. Cecil ditembak mati, dan Cecil tidak punya kesempatan untuk melawan. Saat melihat Ning Cheng mendekat, Gary secara naluriah mundur beberapa langkah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Kak Gary, apa kau melihat Cecil mencoba membasmiku tadi?" Kata-kata Ning Cheng dipenuhi dengan niat membasmi yang kuat, membuat Gary merinding. Ia menduga jika ia mengucapkan satu kata saja yang membuat Ning Cheng kesal, tombak Ning Cheng akan menembus kepalanya. Dia belum pernah melihat seorang kultivator sekuat Ning Cheng di alam pembukaan laut. Jangankan seorang kultivator alam pembukaan laut, bahkan seorang kultivator alam kesengsaraan pun mungkin tidak dapat membasmi Cecil dengan mudah. Dia yakin jika dia melawan Ning Cheng, dia juga akan terbasmi. "Ya, tentu saja aku melihatnya. Lalu apakah kamu tahu mengapa dia ingin membasmiku?" Cecil menyukai rekan Taois temannya, jadi dia mencari alasan. Apa yang dia lakukan salah? Kota hitam tanpa akar benar-benar melarang pencurian apapun milik kultivator yang masuk melalui jalan surgawi. Kota itu pasti tidak akan membiarkan Cecil melakukan apa yang dia lakukan, mencuri seorang kultivator wanita. Gary merasakan niat membasmi Ning Cheng yang semakin kuat dan berbicara tanpa ragu. Ning Cheng mengangguk, lalu tiba-tiba tersadar dan berkata, "Begitu. Terima kasih, Saudara Gary. Cecil mencoba membasmiku, dan aku turun tangan untuk membela diri, tetapi aku justru melukai Cecil. Namaku Ning Cheng. Karena aku baru di sini, aku tidak tahu aturannya. Kalau ada yang bertanya, aku ingin meminta Saudara Gary menjadi saksiku." Gary mengumpat dalam hati, "Ini luka tak disengaja kau menembak kepala Cecil, dan aku bisa merasakan niat membasminya dari jarak sejauh ini. Apa ini luka tak disengaja?" Namun, niat membasmi Ning Cheng terus menekannya, jadi ia hanya bisa berkata, tentu saja, tentu saja. Perbuatan Cecil adalah yang paling menjijikkan bagi armada kapal luar angkasa Yuan Miku. Sekalipun Saudara Ning tidak mengatakannya, aku akan tetap berdiri dan bersaksi untukmu. Kalau begitu, terima kasih banyak, Saudara Gary, kata Ning Cheng gembira sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda terima kasih. Bukan apa-apa, kata Gary, tetapi dalam hatinya, ia sudah menganggap Ning Cheng sudah mati. Berani membasmi para kultivator berputar di batu surgawi ini berarti kematian yang pasti. Kau mungkin kuat, tetapi itu hanya berlaku di sini. Di kota hitam tanpa akar, bahkan jika kau 2 kali lebih kuat, kau tetap akan menghadapi kematian yang pasti. Ning Cheng mengabaikan Gary dan menoleh ke kultivator berkulit gelap lain yang masih terkejut, lalu bertanya, "Teman, kau pasti Bian Shao dari perkumpulan pil kota hitam, kan tadi, Saudara Gary dari armada langit berbintang kepunahan bersedia menjadi saksi untukku. Aku ingin tahu apakah Saudara Bian juga bersedia menjadi saksi untukku." Niat membasmi yang tajam kembali menggelora, dan Bian Shao merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Tentu saja aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Kami juga sangat membenci hal-hal seperti itu, bagaimana mungkin kami tidak bersaksi untuk Saudara Ning?" Saat itu, ia sudah benar-benar melupakan kultivator perempuan lainnya. Sekalipun ia punya sedikit keberanian ekstra, ia tak akan berani meminta perempuan itu untuk tinggal. "Terima kasih kalian berdua. Masih banyak orang baik di dunia ini. Ngomong-ngomong, Saudara Gary, saya ingin bertanya apakah akan ada diskon saat menukar batu roh dengan koin hitam karena kita akan dianggap sebagai bagian dari kota hitam tanpa akar di masa mendatang." Ning Cheng tersenyum. Niat membasminya langsung lenyap, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Gary dan Bian Shao bisa saja mengingkari janji mereka. Gary segera menjawab, "Tentu saja ada diskon, banyak sekali diskon. Di kota hitam tanpa akar, 100 batu roh bisa ditukar dengan 1 koin hitam, tapi di sini agak mahal. Soal harga, setiap toko punya harga berbeda." Ning Cheng mengangguk dengan tenang. "Memang ada sedikit diskon. Saudara Gary, saya akan masuk dan melihat-lihat. Sampai jumpa." Ning Cheng telah melihat banyak kultivator keluar dari sana, tampaknya merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. 3 pria dan 1 wanita lainnya tercengang.
Ini lebih dari sekadar diskon kecil. Dari menukar 1000 batu roh dengan 1 koin hitam menjadi 100 batu roh dengan 1 koin hitam, dan kau sebut itu diskon kecil. Melihat Ning Cheng masuk, keempatnya segera menangkupkan tangan memberi hormat kepada Gary dan rekannya, lalu mengikuti Ning Cheng. Mereka semua tahu bahwa Ning Cheng bukan orang biasa meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada mereka, kekuatan dan keterampilannya tak terbantahkan. Saudara Ning, saya Lan Wenbin, dan saya baru saja datang dari Jalan Surgawi. Ini adalah rekan-rekan seperguruan saya. Kultivator pria berkulit putih itu menyusul Ning Cheng dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Seperti Ning Cheng, mereka juga harus pergi ke kota hitam tanpa akar. Jika mereka bersatu, mereka pasti akan lebih sedikit mengalami intimidasi. Ning Cheng mengerti maksud lawan bicaranya, tetapi ia tidak peduli. Di tempat ini, kekuatan terletak pada jumlah. Setelah kelompok itu memperkenalkan diri, Ning Cheng mengetahui bahwa orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara keempatnya adalah Wu Marui, yang berada di alam transformasi tingkat keempat. Wu Marui bertubuh tinggi dan berwibawa, tetapi berbicara dengan sangat malu-malu. Dua pemuda berpenampilan biasa lainnya bernama Mao Liangpeng dan telah mencapai tingkat kedua tahap jiwa baru lahir. Kultivator wanita yang menarik juga berada di tingkat kedua tahap jiwa baru lahir dan bernama Jiying. Mereka berempat berasal dari benua yang belum pernah didengar Ning Cheng sebelumnya, benua Hongsun. Ning Cheng bertanya dan mengetahui bahwa benua Hongsun lebih baik daripada benua Yixing, tetapi aturannya juga tidak lengkap. Setelah berkultivasi hingga tingkat tertentu, seseorang harus memasuki jalan surgawi untuk mencari alam yang lebih tinggi. Saudara Ning, kau harus berhati-hati dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kurasa Gary tidak akan bersaksi untukmu. Kita baru saja tiba di sini, dan kita tidak punya tempat lain selain kota hitam Wujin. Kalau semuanya gagal, kusarankan untuk memberi mereka beberapa batu roh agar kita bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah kelompok itu saling mengenal lebih baik, Lan Wenbin dengan hati-hati menasihati mereka. Ning Cheng tersenyum tipis, Saudara Lan, jangan khawatir. Mari kita lihat apakah hanya ada satu kota hitam tanpa akar di sini. Jika memang hanya ada satu kota hitam tanpa akar, mari kita pergi dari sini sesegera mungkin dan menuju ke kota hitam tanpa akar. Melihat bahwa Ning Cheng sendiri telah mengatakan hal ini, Lan Wenbin tidak terus membujuknya. Kakak senior Ning, terima kasih. Kalau saja kau tidak membasmi Cecil tadi, Bian Shao pasti tidak akan melepaskanku. Sebagai seorang kultivator wanita di alam transformasi tingkat kedua, Ji Ying sangat peka. Ia sudah menyadari tatapan Bian Shao yang menyapu dirinya. Ning Cheng tersenyum dan berkata, semua orang di sini mencari peluang, jadi saya senang bisa membantu Anda. Menyaksikan keenam orang dari Ning Cheng memasuki pusat perbelanjaan, wajah Gary dan Bian Shao tampak muram. Keenam bisnis ini awalnya milik mereka, dan kini mereka tak berani berkata apa-apa. Bahkan, mereka belum pernah melihat pendatang baru yang begitu arogan sebelumnya. Dia membasmi Cecil dari kamar dagang Jiaxing dan masih ingin kita bersaksi untuknya. Anak ini pikir dia siapa bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan. Lalu kenapa Bian Shao menatap punggung Ning Cheng dan yang lainnya, lalu berkata dengan penuh kebencian. Gary berkata dengan nada dingin, Kak Bian, aku cuma penasaran gimana dia bisa yakin banget kita bakal jadi saksi buat dia. Apa mungkin dia diam-diam merekam bola kristal itu? Ya, kalau dia merekam bayangan bola kristal itu akan mengerikan. Tapi kalau terburu-buru, mustahil dia bisa memikirkan semua itu, kan? Bian Shao mengerutkan kening, lalu berkata dengan tiba-tiba tersadar. Gary melambaikan tangannya. Terlepas dari apakah orang ini merekam video atau tidak, kurasa kita harus mengubah strategi kita. Rekan Taois bermarga Ning ini memang cantik. Bayangkan jika kita memberitahu penguasa kota muda kota hitam Wujin bahwa seorang kultivator wanita secantik itu telah datang ke kota hitam Wujin, menurutmu apa yang akan terjadi? Aku sungguh mengagumi saudara Jia. Kenapa aku tidak memikirkanmu? Bian Shao tertawa terbahak-bahak, penuh semangat. Orang-orang ini selalu sombong di sini, dan mereka sudah sangat tidak nyaman setelah Ning Cheng menekan mereka dengan niat membasmi. Kita bicarakan nanti saja, nanti ada yang datang. Gary melambaikan tangannya ke arah Bian Shao. Setelah memasuki sebuah toko, Ning Cheng dan rombongannya menyadari ada cukup banyak orang di sana. Ia tidak menyadarinya sebelumnya karena toko-toko ini memiliki berbagai aturan. Ini mungkin kota pasar dengan toko paling sedikit yang pernah saya lihat di Ning Cheng. Jalanannya yang monoton hanya dipenuhi segelintir orang. Namun, setiap penginapan penuh sesak. Kalian baru saja datang dari jalan surgawi,
kan begitu Ning Cheng dan rombongannya tiba di pintu masuk Silou, pelayan Silou datang menyambut mereka. Benar, aku ingin bertanya, apakah satu-satunya cara untuk meninggalkan batu penghubung langit adalah pergi ke kota hitam tanpa akar, jawab Ning Cheng. Pelayan itu segera tersenyum dan berkata, tentu saja, tempat ini milik kehampaan. Di area ini, selain batu penghubung langit yang aman, tempat lainnya adalah kota hitam tanpa akar. Tanpa kapal besar, meninggalkan kedua tempat ini berarti kematian. Namun, jika Anda ingin pergi ke kota hitam tanpa akar, Anda harus menunggu 3 hari. Kapal ke kota hitam tanpa akar hanya beroperasi 3 hari sekali. Berapa harga tiket perahunya? Orang-orang di luar pasti meminta lebih dari 50.000 koin hitam untuk satu tiket, kan sebenarnya, tidak terlalu mahal. Harga normal untuk perjalanan ke Ruthless Black City sekitar 50.000 koin hitam. Kalau banyak orang, bisa dinegosiasikan. Ada banyak kapal yang menuju Ruthless Black City dari sini, dan beberapa perusahaan menjalankan bisnis ini. Pelayan itu tampak sama sekali tidak menghiraukan Gary dan rombongannya, berbicara dengan sangat lugas. Lan Wenbin bertanya, kita baru saja tiba dan belum punya koin hitam. Bagaimana cara menukarnya? Jika beberapa tamu menginap di penginapan kami dan bepergian dengan kapal yang diatur oleh serikat kami, saya akan memberi Anda tarif 200 batu roh untuk satu koin hitam. Harga tiket kapal tetap 50.000 koin hitam, dan akomodasi semalam 10.000 koin hitam per orang. Nilai tukar termurah adalah 200 batu roh untuk satu koin hitam di Jitian Stone. Sedangkan untuk 100 batu roh untuk satu koin hitam, Anda hanya bisa mendapatkannya di kota hitam Wujin. Anda pasti tidak bisa mendapatkannya di sini. Pelayan itu berbicara dengan sangat tulus. Ning Cheng memang agak lebih baik, tetapi Lan Wenbin dan kelompoknya tersentak kaget. Perjalanan dari sini ke kota hitam Wujin saja akan membutuhkan lebih dari 10 juta batu roh. Dan jika mereka harus mencari tempat tinggal setelah sampai di kota hitam Wujin, bukankah itu akan membutuhkan lebih banyak batu roh? Karena harga akomodasinya sangat tinggi, kenapa kalian tidak keluar dan merekrut lebih banyak orang kalau kita tidak datang ke sini? Bukankah bisnis kita akan diambil alih orang lain? Tanya Ning Cheng curiga. Pelayan itu tersenyum dan berkata, teman, Anda baru saja tiba di sini, jadi tentu saja Anda tidak tahu situasinya. Ada 12 pos peristirahatan di sini, yang juga mewakili 12 kekuatan. Setiap hari, 2 atau 3 dari mereka keluar untuk menyambut para kultivator yang melintasi jalan surgawi dan tiba di batu penghubung langit. Hari ini, giliran Kamar Dagang Jiaxing, Armada Langit Berbintang Yuanmi, dan Asosiasi Pil Kota Hitam. Namun, ada aturannya jika para petani yang datang belum mengizinkan ketiga keluarga ini memasuki area ini, maka siapapun boleh mengambil alih bisnis ini. Jangan khawatir, begitu mereka sampai di penginapan Kamar Dagang Kota Surgawi kita, mereka pasti tidak akan mencarimu. Itu aturannya. Ning Cheng dan yang lainnya tiba-tiba menyadari bahwa batu roh adalah yang paling mudah diperoleh dari para kultivator yang baru tiba di sini. Fakta bahwa 12 kekuatan besar telah membuka pos perdagangan dan penginapan di sini menunjukkan bahwa ke-12 kekuatan ini adalah yang terkuat di kota hitam Wujin. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membuka pos perdagangan di tempat ini. Ning Cheng juga telah melihat-lihat toko-toko itu sebelumnya. Hanya sedikit yang menjual barang, kebanyakan adalah pegadaian dan tempat untuk menggadaikan barang. Ia menduga jika para kultivator datang ke sini dan tidak memiliki cukup batu roh, mereka dapat menggunakan barang-barang mereka sebagai jaminan. Sedangkan bagi para kultivator yang telah lama tinggal di sini, mereka mungkin tidak memiliki cukup batu roh untuk pergi ke kota hitam tanpa akar. Ning Cheng tidak bertanya kepada para kultivator yang tidak memiliki cukup batu roh ini bagaimana mereka mendapatkannya di sini. Kami berdua berencana menginap di sini. Bagaimana dengan kalian berempat? Saudara Lan. Ning Cheng segera memutuskan untuk menginap di penginapan Tian Cheng. Ia yakin pemilik penginapan tidak akan mematok harga terlalu tinggi, karena persaingan di sini tampaknya cukup ketat. Beberapa dari kami juga tinggal di sini, kata Lan Wenbin tanpa ragu. Pelayan itu sangat gembira mendengar bahwa ke-6 orang itu menginap di sana. Ia segera berkata, maukah Anda menukarkan mata uang hitam dulu? Menginap bersama kami akan memberikan Anda panduan bertahan hidup untuk kota hitam tanpa akar. Ning Cheng menukar 150.000 koin hitam, lalu tiba di kamar penginapan bersama Ji Luofei, sambil membawa buku panduan bertahan hidup. Suamiku, Ning Cheng menyela Ji Luofei sambil tersenyum, mulai sekarang, panggil saja aku suami. Aku merasa agak canggung memanggilmu suami setiap kali. Ji Luofei tidak mengerti apa maksud suaminya, tetapi ia menjawab tanpa ragu, suamiku, kurasa orang-orang itu tidak akan membiarkan ini begitu saja.
Kita harus berhati-hati setelah pergi ke kota hitam Ujin. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kita perlu memahami kota hitam tanpa akar terlebih dahulu sebelum kita bisa membuat keputusan. Ning Cheng mengeluarkan buku panduan bertahan hidup dan membukanya. Ning Cheng cepat-cepat membolak-balik buku panduan di tangannya lalu menyerahkannya pada Ji Luofei. Kota hitam tanpa akar berdiri di atas benua yang hancur, melayang dalam kehampaan. Benua yang hancur ini hanya berisi satu kota-kota hitam tanpa akar. Di balik kota hitam tanpa akar, terbentang kehampaan yang berbahaya. Satu langkah saja salah, dan kau bisa ditelan oleh angkasa itu sendiri. Karena populasi Ruthless Black City yang besar, meskipun kotanya sangat besar, tanahnya sangat berharga. Semua kultivator yang berkumpul di kota hitam tanpa akar ingin pergi. Namun, kapal-kapal hampa yang berlayar ke kota hitam tanpa akar hanya datang 10 tahun sekali. Selain itu, meninggalkan kota hitam tanpa akar membutuhkan koin hitam dalam jumlah yang sangat besar. Untuk bertahan hidup di kota hitam tanpa akar, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berkultivasi dan pergi keluar untuk mendapatkan koin hitam. Mendapatkan koin hitam sebenarnya berarti membentuk tim untuk meninggalkan kota hitam tanpa akar dan mencari batu esensi hitam di kehampaan. Batu esensi hitam adalah satu-satunya bahan untuk memurnikan koin hitam, dan hanya dengan mendapatkan sejumlah koin hitam tertentu seseorang dapat memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota hitam tanpa akar dengan kapal hampa. Bahaya di kehampaan itu sangat besar, dan Ning Cheng dapat dengan mudah membayangkan betapa sulitnya mendapatkan cukup koin hitam di tempat seperti itu dan kemudian meninggalkan kota hitam tanpa akar. Terlebih lagi, menurut informasi di atas, tinggal di kota hitam tanpa akar mengharuskan membayar sejumlah koin hitam setiap hari. Dengan kata lain, tanpa sumber koin hitam yang stabil, tidak ada tempat untuk berdiri di kota hitam tanpa akar. Meskipun buku panduan bertahan hidup menyatakan bahwa harta karun tingkat atas dapat dijual di kota hitam tanpa akar untuk mendapatkan koin hitam, dan seseorang dapat meninggalkan kota hitam tanpa akar dengan cara apapun, Ning Cheng juga dapat memperkirakan bahwa jumlah koin hitam yang dibutuhkan untuk pergi akan sangat besar, jauh melebihi apa yang dapat disediakan oleh harta karun biasa. Dia memang memiliki beberapa harta, tetapi dia sama sekali tidak berani mengeluarkan inti esensi bumi 9 yin dan pohon fata ana 9 warna. Bunga Netherworld sudah ada di tubuh Sun Hanrui. Dia ingin membantu Sun Hanrui mencari apakah roh primordialnya masih bisa dipulihkan, tetapi benda ini juga tidak bisa disentuh. Dia masih punya satu bunga surgawi lagi, tapi itu cuma berguna. Soal roh kayu, dia pasti nggak akan mengambilnya. Ning Cheng mengeluarkan sebuah koin hitam dan mengamatinya. Ukurannya kira-kira sebesar uang kertas 1 sen. Meskipun disebut hitam, sebenarnya berwarna abu-abu. Ning Cheng merobeknya dengan santai, hanya membuat sedikit lipatan, menunjukkan kekerasannya yang luar biasa. Sebuah istana hitam tercetak di koin itu. Yang membingungkan Ning Cheng adalah koin hitam ini hanya memiliki satu denominasi satu koin bernilai 1 sen. Ji Luofei juga selesai membaca manualnya, dan ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Jangan khawatir, jika yang lain bisa bertahan hidup di kota hitam tanpa akar, kita juga bisa, Ning Cheng menghibur Ji Luofei, sambil menambahkan bahwa mungkin batu rohnya cukup untuk naik perahu dan meninggalkan kota hitam tanpa akar. Ning Cheng belum meninggalkan Xizan selama 3 hari. Ia pikir lebih baik menghindari masalah tempat ini memiliki terlalu banyak faksi yang kuat dan kompleks. Ia bahkan belum memasuki kota hitam Ujin, dan ia sudah menyinggung kamar dagang Jiaxing. Lebih lanjut, Ning Cheng menemukan bahwa meskipun tempat ini hanyalah batu di kehampaan, rasanya lebih nyaman berkultivasi di sana daripada di Tianzu. Ini menunjukkan bahwa bahkan di kehampaan ini, aturan langit dan bumi lebih kuat daripada yang ada di Tianzu. Pada hari ketiga, seorang anggota staf dari Persekutuan Pedagang Kota Surgawi menghampiri mereka dan berkata, "Para tamu yang terhormat, kapal menuju kota hitam tanpa akar akan segera berangkat. Silakan ikut saya ke kapal Void." Ning Cheng mengeluarkan setumpuk sekitar 100 lembar uang kertas hitam dan menyerahkannya kepada asisten toko, sambil berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda beberapa hari terakhir ini. Intinya, ini hanya tip. Meskipun ia sedang berkultivasi, indera keilahiannya yang kuat telah mendeteksi seseorang yang bertanya tentangnya. Namun, pria itu cukup perhatian, melambaikan tangannya dan berkata ia tidak tahu." Pelayan itu terkejut dengan kemurahan hati Ning Cheng dan segera menerima hadiah itu sambil berkata, "Terima kasih banyak, teman." Mungkin setelah menerima uang dari Ning Cheng, penjaga toko itu ragu sejenak setelah mengucapkan terima kasih sebelum berkata, "Teman, ada sesuatu yang ingin saya katakan yang mungkin menyinggung Anda, tetapi saya sungguh tidak bermaksud jahat."
Saya tidak tahu. Ning Cheng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak bermaksud jahat, itu tidak menyinggung perasaanku. Silakan bicara. Ya, kawan, begitu kau tiba di kota hitam tanpa akar, pastikan untuk memperhatikan tuan kota muda, Su Liangzi. Pria ini menguasai teknik yang sangat membuatnya sangat cabul dan telah melukai banyak kultivator wanita dari luar kota. Setelah pria itu selesai berbicara, tanpa sadar ia melirik Ji Luofei di samping Ning Cheng. Ning Cheng jelas mengerti maksudnya istrinya sangat cantik, dan jika Su Liangzi melihatnya di kota hitam Wujin, itu akan sangat berbahaya. Terima kasih sudah mengingatkanku, aku mengerti. Ning Cheng mengangguk, masih sangat berterima kasih kepada pria itu. Pria itu melanjutkan, temanku membasmi Cecil dari persekutuan pedagang Jiaxing sebelumnya, jadi dia seharusnya bisa menghindari tuntutan pertanggungjawaban dari persekutuan pedagang Jiaxing. Namun, kau harus berhati-hati terhadap Gary dari armada Extinction Starship. Dia orang yang kejam. Dia mungkin tidak berani berbuat apa-apa padamu, tapi kemungkinan besar dia akan melapor pada Su Liangzi, penguasa muda kota hitam Wujin. Pelayan itu tidak mengatakan sisanya, tetapi Ning Cheng sudah mengerti. Itu berarti Gary mungkin memberitahu Su Liangzi tentang kedatangan Ji Luofei di kota hitam Wujin. Ning Cheng mengerutkan kening. Pria ini pasti tidak bicara omong kosong, hal seperti ini pasti pernah terjadi sebelumnya. Jika memang begitu, itu pasti akan sangat merepotkan baginya. Beberapa tahun yang lalu, hal serupa terjadi di sini. Seorang kultivator wanita yang sangat cantik juga datang ke Batu Surgawi, penampilannya tidak kalah darimu, rekan senior, tetapi dia sendirian. Saat itu, orang-orang yang bertugas berasal dari Persekutuan Pedagang Guntur Perak, Aliansi Gale Void, dan Istana Penguasa Kota. Gou Kang Yesan dari Persekutuan Pedagang Guntur Perak langsung menyukainya pada pandangan pertama dan tak kuasa menahan diri untuk tidak membawanya pergi. Namun, penguasa kota muda, Su Liangzi, juga kebetulan ada di sini saat itu, dan dia juga menyukainya. Penjaga toko itu mendesah. Kediaman penguasa kota hitam Wujin lebih kuat daripada Persekutuan Pedagang Guntur Perak. Gou Kang Yesan sangat oportunis dan membantu penguasa kota muda itu dengan menawarkan kultivator wanita ini kepada Su Liangzi. Tak disangka, kultivator wanita ini sangat berbudi luhur dan menolak untuk ditangkap dengan bertarung dengan gaya hidup mati yang menggila. Saat itu, 3 orang lagi tiba di batu penghubung langit. Mereka adalah sepasang suami istri dengan seorang gadis kecil yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Pasangan itu sangat tidak puas dengan tindakan Su Liangzi dan Gou Kang Yesan dan segera bertindak. Apa yang terjadi selanjutnya, tanya Ning Cheng. Jika bukan karena kehadiran penguasa kota muda, Su Liangzi, Gou Kang Yesan pasti bukan tandingan pasangan ini. Sekalipun mereka membasmi Gou Kang Yesan, tak seorang pun akan mengganggu mereka untuk sementara waktu, seperti ketika seorang teman membasmi Cecil. Namun, Su Liangzi ditemani sekelompok orang, dan pasangan itu, beserta kultivator perempuan itu, bukanlah tandingan mereka, sehingga mereka terpaksa menggunakan batu penghubung langit. Pria itu menggelengkan kepala, jelas menyadari bahwa dipaksa keluar dari batu penghubung surga berarti kematian. Batu penghubung surga dikelilingi oleh penghalang alami, mencegah bila angin dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya mendekatinya. Namun, keluar dari batu penghubung surga sangatlah mudah, tanpa usaha sama sekali. Akan aneh jika sesuatu yang baik terjadi pada pasangan ini dan wanita cantik itu begitu mereka keluar dari batu penghubung surga dan memasuki kehampaan tak berujung. Apakah kamu tahu nama kultivator perempuan itu? Ning Cheng merasa sedikit khawatir, mengingat berapa banyak kultivator dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh yang datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Namun, ia juga tahu bahwa Tianzu telah mengirimkan 30 kultivator jiwa baru lahir bersama-sama saat itu. Secara logika, mustahil baginya untuk berada di sini sendirian. Pelayan itu segera menjawab, saya tahu, namanya Yanji. Mendengar nama Yanji, niat membasmi Ning Cheng langsung melonjak. Asisten toko yang berdiri tak jauh dari Ning Cheng begitu terhanyut oleh niat membasmi ini hingga ia mundur beberapa langkah, menatap Ning Cheng dengan ngeri. Ning Cheng menarik napas dan berkata, maaf, aku tidak sengaja tadi. Setelah Yanji dan pasangan lainnya meninggalkan batu penghubung langit, apakah kau sudah mendengar kabar dari mereka? Pelayan itu telah menyadari bahwa kultivator wanita bernama Yanji pasti ada hubungannya dengan orang di depannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Begitu kau meninggalkan batu penghubung langit, akan sangat sulit untuk kembali kecuali kau berada di kapal hampa. Kamar dagang Silver Thunder, Su Liangzi. Niat membasmi Ning Cheng melonjak. Ia tahu situasinya sendiri. Ketenangannya jauh lebih rendah daripada Mu Ziming dan yang lainnya.
Menghadapi situasi seperti itu, orang lain mungkin sudah mempertimbangkan implikasinya sejak lama. Tapi saat ini, ia hanya ingin membasmi. Apapun metode yang ia gunakan, ia harus melenyapkan mereka yang menganiaya Yanji. Di mana gadis kecil itu? Ning Cheng menekan niat membasminya dan bertanya lagi. Penjaga toko itu tiba-tiba menyadari bahwa ia terlalu banyak bicara. Ia merasa kepribadian Ning Cheng membuatnya merasa bahwa berbicara terus terang mungkin akan merugikannya. Namun karena orang-orang bertanya, ia terpaksa berkata, gadis kecil itu seharusnya masih di sini. Kurasa dia ada di penginapan persekutuan pedagang guntur perak. Maksudmu gadis kecil itu masih di sini? Tanya Ning Cheng, sangat terkejut. Penjaga toko itu mengangguk. Teman, sebaiknya kau jangan terlalu berharap. Alasan persekutuan pedagang Silver Thunder tidak membasmi gadis kecil ini adalah karena mereka ingin menggunakannya untuk memancing pasangan itu kembali. Harta karun yang digunakan pasangan itu saat itu tampaknya merupakan senjata sihir tipe petir tingkat tinggi, bahkan melampaui artefak sejati tingkat tertinggi. Persekutuan pedagang guntur perak sangat khawatir tentang artefak sihir tipe petir, jadi mereka mengampuni gadis kecil itu untuk berjaga-jaga. Mengenai apakah dia masih hidup atau sudah mati sekarang, aku tidak sepenuhnya yakin. Persekutuan pedagang guntur perak sangat kejam. Aku khawatir mereka mungkin telah menyiksanya sampai mati. Niat membasmi Ning Cheng hampir nyata, berputar-putar di sekelilingnya. Ji Luofei menggenggam tangannya, yang sedikit menenangkannya. Aku akan menunda tiket kapalku beberapa hari lagi. Aku akan pergi ke penginapan persekutuan pedagang guntur perak sekarang. Selain itu, aku ingin bertanya, berapa tingkat kultivasi kultivator terkuat di persekutuan pedagang guntur perak dan persekutuan pedagang Jiaxing? Penjaga toko tahu ia tak bisa membujuk Ning Cheng. Ia hanya bisa berkata, anggota terkuat dari kedua serikat pedagang ini semuanya berada di alam kesengsaraan. Aku sarankan kau jangan bertindak gegabah. Dengan kekuatanmu, membasmi Cecil seharusnya bukan masalah besar asalkan kau punya bukti paling-paling, kau hanya perlu membayar beberapa koin hitam sebagai kompensasi. Tapi kalau kau sampai menyentuh markas serikat pedagang di sini, itu akan jauh lebih besar. Ning Cheng jelas tidak mendengarkan kata-kata pelayan itu. Dia segera meninggalkan ruangan bersama Ji Luofei. Saudara Ning, ayo kita naik kapal bersama dan menuju ke kota hitam Wujin sekarang. Lan Wenbin, yang sedang menunggu di pintu masuk penginapan Tian Cheng, melihat Ning Cheng dan Ji Luofei turun dan segera melangkah maju untuk mengatakannya. Kakak Lan, kalian semua pergi duluan. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan di sini. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng buru-buru membawa Ji Luofei keluar dari penginapan tanpa menunggu jawaban Lan Wenbin. Lan Wenbin dan yang lainnya menatap kepergian Ning Cheng dengan bingung, bertanya-tanya berapa skor yang akan diberikan Ning Cheng. Apakah dia masih tidak ingin melepaskan Gary? Bukankah itu agak terlalu tidak masuk akal? Batu surgawi itu sangat besar, tetapi radiusnya hanya belasan mil. Indra kedewaan Ning Cheng telah mencapai penginapan persekutuan pedagang guntur perak. Penginapan persekutuan pedagang guntur perak memang lebih kecil daripada penginapan kota surgawi, tetapi bisnisnya berjalan lancar. Setidaknya Ning Cheng melihat penginapan itu ramai. Teman, tunggu sebentar. Bukankah kau menginap di penginapan Tian Cheng? Ada apa denganmu? Seorang pelayan di pintu masuk penginapan persekutuan pedagang Silver Thunder menghentikan Ning Cheng dan Ji Luofei. Pelayan itu sepertinya tahu tentang Ning Cheng yang membasmi Cecil, dan nadanya masih cukup sopan kepada Ning Cheng. Ning Cheng berkata dengan tenang, aku mencari Gou Kang Yeshan. Siapa yang mencariku? Sebuah suara kasar dan parau terdengar dari luar penginapan, dan seorang pria berjubah coklat berjalan mendekat. Pria ini tampak sangat tegap dan riang, seolah-olah dia adalah tipe orang yang sama sekali tidak licik. Dia berada di tingkat ke-7 tahap jiwa baru lahir, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Apakah Anda Gou Kang Yeshan? Tanya Ning Cheng sambil menatap pria kekar itu. Gunung Gou Kang Ye mengabaikan kata-kata Ning Cheng. Ia baru saja tiba di batu surgawi dan tidak menyadari bahwa Ning Cheng telah membasmi Cecil. Terlebih lagi, Ning Cheng hanyalah seorang kultivator tingkat ke-7 alam pembukaan laut, yang tidak dianggapnya serius. Matanya terpaku pada Ji Luofei, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Ia sungguh beruntung bisa datang ke sini hari ini, bisa benar-benar melihat wanita seperti itu. Membayangkan memilikinya langsung membuatnya ingin tertawa terbahak-bahak. Tidak banyak kultivator wanita di kota hitam tanpa akar, dan bahkan lebih sedikit lagi yang sangat cantik. Lagi pula, bahkan segelintir kultivator wanita yang luar biasa cantik pun dilindungi oleh yang lain. Ini bukan benua kultivasi biasa di mana siapapun yang cukup kuat dapat dengan mudah keluar dan membawa pulang selusin kultivator wanita cantik.
Setiap kultivator wanita cantik di sini adalah sumber daya yang langka. Melihat kemunculan Goukang Yeshan, penjaga toko segera bersuara, "Tuan Goukang, pria ini bernama Ning Cheng. Dia membasmi Cecil di batu Jitian 3 hari yang lalu." Gunung Goukang Ye terkejut. Cecil berada di level kelima alam kuali transformasi, tetapi dia bisa dibasmi oleh orang ini. Mungkinkah pihak lain menyembunyikan tingkat kultivasinya? Memikirkan hal ini, ia tak lagi berani menatap Jiluo Fei dengan tatapan tak terkendali. Ia malah melirik Ning Cheng dan berkata, "Benar, aku Goukang Yeshan. Kau kenal aku?" "Oh, aku hanya ingin bertanya sesuatu. 6 tahun yang lalu, bukankah seorang kultivator wanita bernama Yan Ji datang ke batu surgawi kau mencoba menangkapnya, tetapi akhirnya memaksanya dan pasangan lain pergi?" Nada bicara Ning Cheng lembut dan sangat tenang. Goukang Yeshan tersenyum tipis. Ia mungkin agak ragu untuk bertanya tentang hal lain, tetapi jika menyangkut Yan Ji, ia sama sekali tidak peduli. Ia bukan satu-satunya yang terlibat dalam mengusir Yan Ji. Su Liangzi, penguasa muda kota hitam Wujin, juga terlibat. Siapa yang berani memprovokasi penguasa muda kota hitam Wujin kecuali mereka ingin mati? Benar, wanita itu agak tidak tahu berterima kasih. Tuan kota muda hanya mengundangnya untuk membahas ilmu Tao, tapi dia masih saja pemarah. Dia pantas mendapatkannya, kata Goukang Yeshan dengan tenang. Ning Cheng tiba-tiba mengumumkan dengan lantang, "Semua yang menginap di penginapan Silver Thunder harus segera pergi. Hari ini aku akan menghabisi penginapan persekutuan pedagang Silver Thunder di Batu Surgawi. Siapapun yang belum pergi setelah 10 tarikan napas akan dibasmi tanpa ampun." Kata-kata Ning Cheng bagaikan guntur, mengejutkan semua orang yang hadir, bukan hanya orang-orang dari penginapan napas guntur perak, tetapi juga semua orang. Apa orang ini idiot berani menghancurkan penginapan napas guntur perak di batu penghubung langit itu? Bahkan orang idiot pun tidak akan melakukannya, kan? Kau sedang mencari kematian. Goukang Yeshan bereaksi, meraung sambil memanggil drum perunggu raksasa. Namun sebelum ia sempat bertindak, tombak nirvana milik Ning Cheng juga dipanggil. Dengan suara gedebuk yang menggelegar, tombak nirvana menghantam genderang perunggu, dan Goukang Yeshan langsung merasakan hantaman balik yang luar biasa dahsyat. Sebelum genderang perunggunya sempat melepaskan kekuatannya, genderang itu diredam oleh tombak nirvana milik Ning Cheng. Keheningan tiba-tiba terjadi di ruang angkasa. Setelah melihat banyak hal, Goukang Ye benar-benar ngeri dengan batasan spasial yang sepenuhnya di luar kendalinya. Ia tahu apa itu domain. Ning Cheng belum pernah menggunakan artefak magis apapun, hanya batasan domain yang dapat menghasilkan efek mengerikan seperti itu. Di kota hitam tanpa akar, bahkan mereka yang berada di alam kesengsaraan pun jarang memahami domain. Namun hari ini, ia telah bertemu dengan seorang master yang memiliki domain, dan bayang-bayang kematian membayanginya. Goukang Yeshan tidak lagi mempedulikan segala akibat dan dengan panik membakar darah esensinya, mencoba membebaskan diri. Untungnya, domain Ning Cheng tidak seperti yang terlihat, dan bahkan Ning Cheng sendiri tidak dapat mengendalikan domain palsu ini. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, Goukang Yeshan melepaskan diri dari belenggu Ning Cheng Yu dan mundur dengan panik. Sebelum ia sempat mencapai tempat yang lebih aman, lebih dari selusin bayangan kapak menyapu. Bayangan-bayangan kapak ini dipenuhi pola kapak yang padat, menghalangi jalan mundur Goukang Yeshan. Saat itu, senjata sihir pertahanan Goukang Yeshan belum diaktifkan. Dalam keraguan sesaat itu, pola-pola kapak menebas tubuh Goukang Yeshan. Kabut darah menyembur keluar, dan gunung malam Goukang terkoyak menjadi beberapa bagian oleh bekas kapak Ning Cheng. Pertarungan antara Ning Cheng dan Goukang Yeshan hanya berlangsung belasan napas, dan Goukang Yeshan sudah dibasmi oleh Ning Cheng. Setelah keheningan singkat, kekacauan melanda seluruh Silver Thunder Inn, dengan banyak sekali petani yang sudah check-in bergegas keluar. Beberapa kultivator penginapan pernapasan guntur perak yang baru saja menyerbu untuk mengepung Ning Cheng sempat ragu apakah akan maju atau mundur setelah melihat Ning Cheng langsung membasmi Goukang Yeshan. Ning Cheng tanpa ampun, melancarkan serangan telak dengan pola kapak dan tombak nirvananya, seketika memenuhi seluruh pintu masuk penginapan pernapasan guntur perak dengan semburan kabut darah. Pembatasan pada tumpukan nafas guntur perak dihancurkan oleh tusukan tombak tunggal Ning Cheng, dan seluruh tumpukan itu muncul dengan jelas di lautan kesadaran Ning Cheng. Namun, sesaat kemudian, tinju Ning Cheng yang penuh amarah menghantam gerbang penginapan, dan dengan suara boom yang keras, seluruh penginapan hancur berkeping-keping. Beberapa manajer penginapan yang melarikan diri dengan panik tercabik-cabik oleh amarah Ning Cheng. Di ruang bawah tanah Silver Thunder Inn, seorang gadis kecil kurus dan bertulang di penjara di altar dekat sebuah susunan, dengan api kuning pucat menyala di bawah susunan itu.
Ning Cheng bahkan tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa gadis kecil itu pasti bayi yang ditinggalkan pasangan itu. Menurut pria itu, gadis kecil ini telah berada di sini selama 6 tahun, dan seharusnya berusia 12 atau 13 tahun sekarang. Namun, Ning Cheng masih melihat seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Alasan gadis kecil ini masih hidup adalah karena formasi di bawah altar mencegahnya dari kematian. Selain itu, ia telah mencapai tahap pembentukan fondasi, dan dengan energi spiritual yang sangat sedikit, ia hampir tidak dapat bertahan hidup. Ning Cheng meluapkan amarahnya. Ia meninju ruang bawah tanah hingga berkeping-keping, menendang formasi pengikat hingga berkeping-keping, lalu mengulurkan tangan untuk mengangkat gadis kecil yang terkurung di dalam formasi tersebut. Tubuh gadis kecil itu yang kurus dan bertulang terasa seperti sepotong kayu kering di tangan Ning Cheng, ringan dan tanpa beban. Ji Luofei, yang menonton dari samping, juga matanya agak merah. Perlakuan kejam seperti itu terhadap seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun menunjukkan bahwa persekutuan pedagang guntur perak sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan. Gadis kecil malang itu dibawa pergi dari altar formasi oleh Ning Cheng, dan seluruh tubuhnya runtuh. Jiwanya, yang telah tertahan oleh formasi, dengan cepat melemah. Jelas bahwa kehidupan gadis kecil ini bisa lenyap dalam sekejap. Ning Cheng mengabaikan yang lain dan langsung memotong sepotong saripati kayu, menyatu dengannya, dan langsung menyuntikkannya ke dalam tubuh gadis kecil itu. Energi kehidupan yang kuat dari saripati kayu itu langsung menstabilkan kehidupan gadis kecil itu dalam pelukan Ning Cheng. Baru kemudian Ning Cheng menghela napas lega, memasukkan pil lain ke mulut gadis kecil itu sebelum menatapnya dalam pelukannya. Gadis kecil itu begitu tersiksa hingga ia tak dikenali lagi, beberapa helai rambutnya rontok. Tubuhnya yang kurus kering menyerupai bunga teratai yang layu di tengah musim dingin. Berdiri di atas rerun dewa penginapan Silver Thunder, Ning Cheng menatap kerumunan orang yang hadir dan berseru lantang. Persekutuan pedagang Silver Thunder menggunakan arai pembakar jiwa untuk membakar seorang gadis kecil yang baru berusia 7 atau 8 tahun. Kekejaman seperti itu tidak manusiawi. Aku, Ning Cheng, bersumpah di sini dan saat ini bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menghancurkan persekutuan pedagang Silver Thunder. Kali ini, Ning Cheng tidak mengumpulkan bukti apapun. Semuanya sudah sampai pada titik ini, dan semua alasan sia-sia. Hanya pertumpahan darah yang bisa menjelaskan semuanya. Meskipun beberapa kultivator tidak setuju, sebagian besar setuju dengan kata-kata Ning Cheng, merasa bahwa persekutuan pedagang guntur perak telah bertindak terlalu jauh. Tuan-tuan, ketika saya tiba kemarin, Cecil dari kamar dagang Jiaxing mencoba menculik istri saya secara paksa. Saya pikir, jika ujung jalan surgawi dipenuhi sampah seperti itu hanya akan menambah kekotoran yang tak terhitung jumlahnya di jalan surgawi. Saya tegaskan hari ini siapapun yang berani bertindak seperti ini di jalan surgawi di masa depan, Ning Cheng akan membasmi mereka. Pembantaian ini akan dimulai dengan kamar dagang guntur perak. Nada bicara Ning Cheng mengandung niat membasmi yang mengerikan, dan tak seorang pun berani meremehkannya. Seseorang yang mampu membasmi seorang kultivator Naschen Soul tingkat 7 hanya dalam selusin tarikan napas jelas bukan orang biasa. Gary dan Bian Sao, yang bersembunyi di samping, benar-benar tercengang. Mereka tahu bahwa Ning Cheng bukanlah orang yang akan menoleransi penindasan atau perundungan, karena ia berani membasmi Cecil. Seberani apapun mereka tidak pernah menyangka Ning Cheng akan berani menghabisi serikat pedagang guntur perak langsung di batu penghubung langit. Terlebih lagi, mereka tahu tentang kisah lama ini, yang tidak hanya melibatkan persekutuan pedagang guntur perak tetapi juga Su Liangzi, penguasa muda kota hitam tanpa akar. Seberapa beranikah itu atau apakah ketidaktahuan melahirkan keberanian? Ning Cheng menggendong gadis kecil itu keluar dari rerun dewa serikat pedagang guntur perak. Para kultivator yang mengawasi di luar segera minggir untuk memberi jalan baginya. Di pintu masuk penginapan Tian Cheng, pelayan melihat Ning Cheng mendekat dan segera membungkuk sambil berkata, "Salam, senior." Mengingat kekuatan Ning Cheng yang luar biasa, apapun hasil di masa depan, memanggilnya sebagai senior sama sekali tidak akan menjadi masalah. Ning Cheng mengangguk. "Saya ingin menginap di Tian Cheng Inn lagi." "Boleh." "Haha, saudara Ning, silakan menginap di penginapan Tian Chengku. Kami di sini untuk urusan bisnis, tentu saja kami akan mengurusmu. Mulai sekarang, saudara Ning, kau bisa menginap di penginapan kami dengan 1000 koin hitam per malam, dan nilai tukarnya adalah 1 koin hitam untuk setiap 100 batu roh." Tawa terbahak-bahak terdengar. Ning Cheng kemudian melihat seorang pria paruh baya berkumis. Pria ini berwajah tersenyum dan tampak sangat lembut. Kultivasinya sudah berada di alam transformasi tingkat 8.
Manajermu, pelayan itu membungkuk dan memanggil saat melihat pria itu mendekat. Pria itu mengangguk, lalu menangkupkan kedua tangannya memberi hormat kepada Ning Cheng dan berkata, "Saya Mu Chunjian, manajer kamar dagang Tiancheng di Jitian Xi'in. Nama saya Ning Cheng, dan ini istri saya, Ji Luofei." "Terima kasih, manajermu, atas potongan harganya," kata Ning Cheng sambil menangkupkan kedua tangannya sebagai salam hormat. Meskipun Ning Cheng tahu ada konflik antar kamar dagang di sini, ia tetap sangat berterima kasih atas sikap Mu Chunjian. Ning Cheng enggan segera pergi ke kota hitam tanpa akar karena dua alasan. Pertama, gadis kecil itu belum bangun dan masih dalam pemulihan. Kedua, ia merasa kekuatannya masih sedikit kurang. Aturan di sini lebih kuat daripada aturan di Tianzhu, dan kultivasinya di sini menggunakan batu dan pil spiritual sedikit berpengaruh. Setelah menyinggung begitu banyak orang, sangat mustahil untuk berhasil tanpa kekuatan nyata. Ning Cheng belum pernah ke kota hitam tanpa akar, tetapi sekarang ia tahu tentang batu penghubung langit. Batu penghubung langit memungkinkannya memasuki kehampaan dari mana saja, menyediakan jalan keluar bahkan jika ia terkepung. Seberbahaya apapun kehampaan itu, setidaknya itu adalah jalan keluar. Melihat Ning Cheng kembali memasuki penginapan kota surgawi dari kejauhan, Lan Wenbin terdiam. Ia selalu berpikir Ning Cheng memiliki kekuatan untuk membasmi Cecil, tetapi sekarang tampaknya itu bukan hanya masalah kekuatan. Jika itu dia, bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, ia tidak akan melakukan hal yang begitu ingin basmi diri. Orang ini benar-benar berani, gumam Ji Ying. Meskipun baru saja tiba di Batu Jitian, ia sudah menyadari konsekuensi dari Ning Cheng yang menghancurkan serikat pedagang guntur perak. "Ayo pergi." Lan Wenbin menghela napas. Awalnya ia ingin berteman dengan Ning Cheng, tetapi setelah apa yang dilakukan Ning Cheng, ia sama sekali tidak berani berteman dengannya. Ning Cheng punya banyak pil penyembuh, dan dengan tambahan saripati kayu, gadis kecil itu sadar kembali hanya dalam 2 hari, meskipun matanya dipenuhi teror. Untuk seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun yang telah mencapai alam pendirian yayasan, bakatnya sungguh luar biasa. Terlebih lagi, Ning Cheng tahu tanpa bertanya bahwa gadis kecil ini telah mengabdikan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi sejak lahir. Jika tidak, bahkan dengan bakat terbaik sekalipun, mustahil baginya untuk mencapai alam pendirian yayasan pada usia 7 atau 8 tahun. Ini adalah gadis kecil yang menyedihkan yang dipaksa berkultivasi oleh orang tuanya sejak kecil. Ia akhirnya berhasil melarikan diri, tetapi kemudian dibakar dengan kejam oleh arai pembakar jiwa selama 6 tahun. Bahkan Ning Cheng pun merasa kasihan padanya. "Adik kecil, jangan takut. Tidak akan ada yang membakarmu lagi." "Siapa namamu, dari mana asalmu?" tanya Ji Luofei lembut sambil memegang tangan gadis kecil itu. Mungkin tatapan lembut Ji Luofei dan penampilannya yang cantiklah yang membuat gadis kecil itu merasa sedikit lebih tenang, dan dia berkata dengan agak terbata-bata, "Namaku Yi Zuzu." Ning Cheng dan Ji Luofei terus mengobrol dengan Yi Zuzu, dan ia merasa sedikit lebih baik. Seperti yang dikatakan penjaga toko, Yi Zuzu dan orang tuanya berasal dari benua suci Qian. Ayahnya bernama Yi Jin, dan ibunya bernama Chang Manyin. Seingatnya, Yi Zuzu telah berendam dalam berbagai cairan obat dan berlatih berbagai macam teknik kultivasi. Ning Cheng dan Ji Luofei juga mendesah sedih gadis kecil ini tidak pernah mengalami hari yang bahagia. "Paman, apakah ayahku dibasmi oleh serikat pedagang guntur perak?" Yi Zuzu akhirnya mengajukan pertanyaan pertamanya. Meskipun dialah yang bertanya, dia masih tampak malu-malu dan ragu-ragu, takut Ning Cheng akan memarahinya. "Tidak, ayahmu sudah pergi dulu. Kalian akan bertemu lagi nanti." Ning Cheng hanya bisa berusaha sekuat tenaga menghibur gadis kecil di depannya, bahkan ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Yi Zuzu menundukkan kepalanya. Meskipun ia masih muda, bukan berarti ia bodoh. Setelah mengalami begitu banyak kesulitan, tubuhnya masih seperti anak berusia 7 atau 8 tahun, tetapi pikirannya bukan lagi anak-anak. "Paman, aku ingin berkultivasi." Nada bicara Yi Zuzu agak malu-malu. Ia tidak tahu apakah paman dan adik perempuannya yang telah menyelamatkannya akan marah jika ia mengajukan permintaan ini. Berkultivasi membutuhkan sumber daya kultivasi, dan ia telah menghabiskan banyak bahan langka dan berharga saat masih kecil bersama orang tuanya. Ning Cheng menepuk-nepuk kepala Yi Zuzu. Diberi nutrisi oleh saripati kayu, hanya dalam 2 hari, beberapa helai rambut pendek telah tumbuh kembali di kepalanya, yang telah kehilangan semua rambutnya. "Zuzu, jangan terburu-buru berkultivasi. Tetaplah bersama Suster Luofei dan tunggu sampai kamu pulih sebelum mulai berkultivasi. Berkultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari.
Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh waktumu untuk berkultivasi. Terkadang kamu perlu melakukan hal-hal lain juga. Meskipun Yi Zuzu sebenarnya berusia 13 atau 14 tahun, Ning Cheng tetap tidak ingin dia mencurahkan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Pergilah mengasingkan diri. Aku akan mengurus susu. Ji Luofei bisa melihat pikiran Ning Cheng. Meskipun niat Ning Cheng tinggal di sini adalah untuk membantu Yi Zuzu pulih, ia juga ingin meningkatkan kultivasinya sendiri. Kota hitam tanpa akar telah menjadi tempat berkumpul bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Kebanyakan dari mereka menua dan mati di sini, atau lenyap dalam kehampaan. Namun, beberapa kultivator meninggalkan kota hitam tanpa akar dan memasuki langit berbintang yang lebih menarik dan mendebarkan. Di mana-mana, seiring berjalannya waktu, akan berkembang dunia bawah atau dinamika sosialnya sendiri, dan kota hitam yang tak memiliki akar pun tidak terkecuali. Di kota hitam tanpa akar, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, tetapi hanya 12 kekuatan yang benar-benar dapat bersuara di kota hitam tanpa akar. Kamar dagang Jiaxing tidak diragukan lagi salah satunya. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan kota hitam Wujin sendirian, mereka berdagang dengan banyak kapal dagang dari planet dan benua yang jauh, dan bahkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan beberapa kuota untuk meninggalkan kota hitam Wujin. Saat ini, kamar dagang Jiaxing sedang berada di gedung perdagangan kota hitam Wujin, tempat beberapa pria dan wanita sedang duduk di aula dewan. Ini karena seorang pendatang baru yang sangat arogan telah tiba di Batu Jitian, dan pendatang baru ini telah membasmi Cecil, seorang kultivator jiwa baru lahir dari kamar dagang Jiaxing yang bertugas di Batu Jitian. Tidak perlu pergi ke Batu Surgawi. Setelah kau mencapainya, tidak ada jalan keluar. Orang ini pasti akan datang ke kota hitam tanpa akar. Ayo kita bertindak setelah dia tiba di sana. Sekalipun dia kuat, dia tidak mungkin seorang ahli alam kesengsaraan. Paling-paling, dia hanya seorang kultivator jiwa baru lahir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata seorang wanita tua berambut merah tua dengan tenang. Maksudku, kita tidak boleh menyentuh orang ini, dan kita bahkan harus berpura-pura tidak tahu apapun tentang ini, kata pria lain di tingkat ke-9 tahap jiwa baru lahir di sebelah wanita tua itu. Wanita tua itu mencibir, Xian Yingqiu, aku tidak menyangka kau akan menjadi lebih pemalu seiring bertambahnya usia. Kau begitu takut pada seorang kultivator baru sampai-sampai kau bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pria bernama Xian Yingqiu, yang berada di tingkat ke-9 tahap jiwa baru lahir, menjawab dengan dingin, jika kau tahu apa yang baru saja dilakukan pendatang baru ini, kau tidak akan mengatakan hal seperti itu. Apa yang kau lakukan? Tanya wanita tua itu secara naluriah, sementara orang lain di ruangan itu juga menatap pria itu. Xian Yingqiu berkata dengan tenang, dia menghancurkan penginapan guntur perak dan langsung membasmi Gou Kang Yeshan. Tak seorang pun anggota serikat pedagang guntur perak meninggalkan penginapan guntur perak, mereka semua dibantai oleh orang ini. Semua orang di ruangan itu menatap Xian Yingqiu dengan kaget. Mereka sudah sering melihat pendatang baru yang arogan di Batu Jitian sebelumnya, tetapi tak seorang pun berani menghancurkan penginapan Yinlei. Jangankan satu orang, bahkan kamar dagang Jiaxing pun tak akan berani menghancurkan penginapan kamar dagang Yinlei di Batu Jitian. Bukan itu saja, setelah melenyapkan persekutuan pedagang guntur perak, orang ini juga menyatakan bahwa hari kedatangannya di kota hitam tanpa akar akan menjadi hari di mana persekutuan pedagang guntur perak dihancurkan. Setelah mendengar kata-kata Xian Yingqiu, wanita tua itu membuka mulutnya, dan setelah beberapa lama, dia berkata, persekutuan pedagang guntur perak bahkan tidak bergerak melawannya. Puleng, pemimpin serikat pedagang guntur perak, tidak ada di kota hitam tanpa akar. Bertindak melawan orang seperti ini, apa kau pikir kau bisa melakukannya tanpa dua ahli di alam kesengsaraan? Aku mungkin agak penakut, tapi kakak senior Fei jauh lebih berani daripada aku. Bagaimana kalau kakak senior Fei pergi dan menangkap orang bernama Ning Cheng itu? Namun, Xian Yingqiu tidak membiarkan wanita tua yang terdiam itu lolos, dan terus menambahkan kalimat lain. Tetua berambut putih yang duduk di ujung meja melambaikan tangannya. Baiklah, orang ini berhasil membasmi Gou Kang Yeshan dalam sekejap, jadi dia jelas bukan kultivator Nas Chen Sol. Kalaupun dia kultivator Nas Chen Sol biasa, Cecil selalu sombong di Batu Surgawi, dan cepat atau lambat dia akan membuat masalah bagi kamar dagang Jiaxingku. Sekarang setelah dia terbasmi, dia pantas mendapatkannya. Karena persekutuan pedagang guntur perak bertekad untuk menangani orang ini, persekutuan pedagang Jiaxingku akan tetap tidak aktif untuk saat ini dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika persekutuan pedagang guntur perak membasmi orang ini, kita akan menusuknya dari belakang.
Jika persekutuan pedagang guntur perak meminta kerja sama kita, kita bisa menggunakannya sebagai alasan untuk berbicara. Pria tua berambut putih itu adalah Mao Xiuxuan, wakil presiden Kamar Dagang Jiaxing. Semua orang mengerti arti kata-katanya. Meskipun Cecil bukan tokoh penting, ia tetaplah anggota Kamar Dagang Jiaxing. Karena pihak lain telah membasmi Cecil, Kamar Dagang Jiaxing pasti akan membalas dendam. Karena orang ini juga telah menyinggung Kamar Dagang Yinlei, Kamar Dagang Jiaxing bisa mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Mari kita lihat apa yang akan dikatakan Kamar Dagang Yinlei terlebih dahulu. Ning Cheng merasa sangat aneh. Ia telah berkultivasi di gedung komersial Tiancheng, Jitianshi, selama 2 bulan, dan kultivasinya hampir mencapai puncak tingkat ke-7 alam laut pembukaan, tetapi tidak ada seorang pun dari Serikat Pedagang Guntur Perak yang datang mencarinya. Dalam 2 bulan, Yi Zuzu pulih dengan sangat baik. Berkat berbagai ramuan dan makanan bergizi, ia tidak hanya mendapatkan kembali rambut hitam pendeknya, tetapi juga kehilangan penampilannya yang kurus kering. Meskipun Yi Zuzu masih berada di tahap awal tahap pembentukan fondasi dan sudah bisa berpantang biji-bijian, Ji Luofei masih berhasil memberinya beberapa makanan bergizi. Meskipun matanya yang besar masih tampak menyedihkan di wajahnya yang kurus, mata itu juga memberinya banyak vitalitas. Dia tidak lagi tampak seperti anak berusia 7 atau 8 tahun, dia tampak sedikit lebih tua. Ning Cheng tidak melanjutkan kultivasinya. Kultivasinya menghabiskan terlalu banyak batu spiritual, yang sangat penting di kota hitam Wujin tampaknya, tidak ada yang bisa dicapai. Selain itu, menginap di penginapan Tiancheng terlalu mahal, meskipun Mu Chunjian telah menurunkan harga seminimal mungkin dan bahkan membebaskan biaya akomodasi Yi Zuzu. Ini tetap bukan solusi yang berkelanjutan. Awalnya, ia berencana menunggu persekutuan pedagang guntur perak datang dan mengambil batu surgawi. Ia akan menghabisi satu kelompok, lalu pergi ke kota hitam tanpa akar dan menghabisi kelompok lainnya. Karena persekutuan pedagang guntur perak tidak datang, ia tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Begitu tiba di kota hitam tanpa akar, ia akan menghabisi persekutuan pedagang guntur perak dengan cara yang sama. Luo Fei, kita berangkat. Kita akan pergi ke persekutuan pedagang Silver Thunder. 2 bulan kemudian, Ning Cheng membuat keputusan. Mendengar kepergian Ning Cheng, Mu Chunjian, manajer Tiancheng Silu, secara khusus mengawal Ning Cheng ke kapal hampa menuju kota hitam Wujin, sekaligus menyampaikan pesan kepada Ning Cheng. Alasan mengapa orang-orang dari Serikat Pedagang Guntur Perak tidak datang adalah karena Ketua Serikat, Pu Leng, telah meninggalkan kota hitam Wujin bersama banyak ahli dari Serikat, konon untuk mengurus sesuatu. Orang-orang dari perkumpulan pil kota hitam dan istana penguasa kota juga ikut serta, termasuk penguasa kota muda Suliangzi. Hampir setengah tahun telah berlalu, dan mereka masih belum kembali. Berita ini sangat meyakinkan Ning Cheng. Karena para ahli dari Serikat Pedagang Guntur Perak sedang tidak ada, itu adalah hal terbaik baginya. Ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi Serikat Pedagang Guntur Perak terlebih dahulu. Adapun penguasa kota muda itu, Suliangzi, ia bertekad untuk membasminya. Namun, ia tahu bahwa segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah, ia harus menghadapinya satu persatu. Ketika Ning Cheng dan Ji Luofei naik ke kapal bersama Yi Zuzu, beberapa kultivator datang menyambut mereka. Ning Cheng terkenal di Batu Surgawi, semua orang mengenalnya. Meskipun mereka belum pernah bertemu Ning Cheng secara langsung, bola kristal pertempurannya mudah didapat dan dijual di mana-mana. Bahkan pengurus kapal hampa menyiapkan kamar yang nyaman untuk Ning Cheng. Para kultivator lainnya hanya tinggal di kabin-kabin besar di kapal. Ning Cheng agak terdiam, begitulah dunia. Ia merobohkan penginapan Silver Thunder hingga rata dengan tanah hanya karena orang-orang di sana begitu tak tahu malu. Sekarang, semua orang seolah menganggapnya sebagai orang yang tidak masuk akal dan kejam. Sepertinya orang seperti itu selalu ditindas, dan orang kejam tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jarak dari batu penghubung langit ke kota hitam tanpa akar tidaklah jauh, kapal hampa itu menempuh rute tetap dan tiba dalam 3 hari. Bahkan kapal hampa sebesar ini pun harus mengikuti rute tetap di tempat seperti itu. Jika tidak, masih ada risiko terkoyak oleh kehampaan. Kapal-kapal hampa ini juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Kapal hampa yang berlayar dari batu penghubung langit ke kota hitam tanpa akar ini seharusnya berada pada tingkatan terendah. 3 hari kemudian, kapal hampa itu berhenti di luar sebuah kota raksasa. Sebuah jalan putih, selebar sekitar 2 atau 3 zang, membentang dari tempat kapal hampa itu berhenti hingga ke tepi tembok kota di kejauhan. Ning Cheng menduga kota raksasa itu pastilah kota hitam tanpa akar. Kota hitam tanpa akar bukanlah kota hitam, melainkan kota abu-abu.
Batasan dan formasi yang tak berujung dan padat menyelimuti area di luar kota, beberapa buatan manusia, yang lainnya alami. Di dalam jaringan batas yang padat ini, indera ilahi tak mampu menembusnya. Di luar kota hitam tanpa akar ini, yang dikelilingi kehampaan tak berujung, sebuah indera ilahi mengirimkan rasa dingin di tulang punggungnya. Ning Cheng tahu ini karena ia jarang keluar dari kehampaan. Bahkan indera ilahinya pun tak mampu sepenuhnya menutupi batas luar kota hitam tanpa akar. Banyak kultivator memulai jalan putih menuju kota hitam tanpa akar. Ji Luofei, bersama Yi Zuzu dan Ning Cheng, mengikuti kerumunan kultivator ke kota hitam tanpa akar. Gerbang kota hitam tanpa akar terbuka lebar, dan dua kultivator jiwa baru lahir tahap awal berdiri di pintu masuk. Setiap kultivator yang memasuki kota hitam tanpa akar harus membeli token giok identitas di sini, yang menuliskan nama, aura, dan penampilan mereka. Jika tidak, mereka tidak diizinkan memasuki kota hitam tanpa akar. Setiap liontin giok identitas bernilai 10.000 koin hitam. Setelah membeli 3 liontin giok identitas, ketiga orang dari Ning Cheng tersebut juga menerima 3 buklet kecil. Ini mirip dengan buku panduan bertahan hidup yang diberikan oleh pria di penginapan Tiancheng, tetapi isinya sedikit lebih lengkap. Buku ini merinci pembagian wilayah kota hitam Wujin, yang telah dibagi menjadi 5 wilayah. Kota timur dan selatan dihuni oleh para petani kaya, dan umumnya, mereka yang memiliki kekuasaan besar tinggal di daerah ini. Tanah dan tempat tinggal gua di sini adalah yang termahal kedua, sehingga tidak terjangkau bagi petani biasa. Kota utara adalah tempat tinggal para kultivator kelas menengah, dan beberapa kultivator independen membentuk berbagai tim petualangan kehampaan di sini untuk menjelajah kehampaan demi mencari batu yuan hitam. Kota barat adalah tempat tinggal para kultivator termiskin, dan energi spiritualnya juga paling lemah. Umumnya, setiap kali kota hitam tanpa akar dikepung oleh makhluk kehampaan, serangannya selalu dimulai dari kota barat. Kota pusat adalah jantung kota hitam tanpa akar, rumah bagi para penguasa, serikat pedagang besar, dan armada. Tanah dan tempat tinggal gua di sini sangat mahal, bahkan paling berharga di seluruh kota. Dan ini bukan hanya tentang memiliki koin hitam, status juga penting. Manualnya sangat lugas, tanpa ada yang disembunyikan. Lebih lanjut, manual ini juga menandai lokasi beberapa kamar dagang utama dan jalan-jalan di Ruthless Black City. Ning Cheng dengan mudah menemukan persekutuan pedagang Silver Thunder di antara mereka. Kantor pusat mereka terletak di distrik pusat kota hitam tanpa akar. Brosur itu juga berisi informasi tentang penjualan dan penyewaan rumah gua. Banyak kultivator yang telah memasuki kota hitam tanpa akar bubar, beberapa membeli tempat tinggal gua mereka sendiri, yang lain menyewa tempat. Meskipun terdapat banyak paviliun peristirahatan di kota hitam tanpa akar, penginapan sangat langka. Untuk tinggal di kota hitam tanpa akar dalam jangka panjang, seseorang tidak akan mampu menyewa penginapan. Ji Luofei selalu mengikuti arahan Ning Cheng, melakukan apapun yang dilakukannya. Yi Zuzu, yang bahkan kurang tegas, dengan hati-hati menggenggam tangan Ji Luofei, matanya yang cerah mengamati sekeliling. Sesekali ia menyentuh cincin di tangannya. Cincin pemberian Ning Cheng ini tidak hanya berisi berbagai pil kultivasi dan batu spiritual, tetapi juga banyak jimat dan artefak magis. Aku sedang mempertimbangkan untuk menghabisi persekutuan pedagang guntur perak dulu. Apa kau punya ide bagus? Ning Cheng tak pernah menyerah untuk menghancurkan persekutuan pedagang guntur perak. Bagaimanapun, ia dan persekutuan pedagang guntur perak adalah musuh bebuyutan. Bahkan jika ia tidak bergerak, orang-orang dari persekutuan pedagang guntur perak akan tetap menyerangnya ketika mereka kembali. Terlebih lagi, dia merasa gelisah hingga dia menghancurkan persekutuan pedagang Silver Thunder. Namun, Ning Cheng sangat menyadari bahwa melancarkan serangan untuk menghancurkan serikat pedagang Silver Thunder begitu ia tiba sangatlah berbahaya. Sebaiknya ia mencari jalan keluar terlebih dahulu sebelum bertindak. Jika tidak, bahkan para penjaga kota hitam tanpa akar pun tidak akan membiarkannya pergi. Kecuali kekuatannya benar-benar membuat semua orang waspada, tak seorang pun akan berani berbicara. Ji Luofei jarang mengungkapkan pendapatnya, tetapi ketika Ning Cheng bertanya, ia ragu sejenak sebelum berkata, kota hitam tanpa akar memiliki banyak penjaga, dan seseorang baru saja mengikuti kita. Aku khawatir itu seseorang dari serikat pedagang guntur perak. Kurasa kita harus mencari tempat tinggal di kota utara dulu, lalu mencari tahu detail tempat ini. Sebaiknya kita mencari tempat tinggal di luar kota hitam tanpa akar, kalau tidak, kalau kita membuat kesalahan, kita tidak akan punya tempat tujuan. Baiklah, ayo kita periksa dulu apakah ada rumah gua di kota utara. Ning Cheng langsung menyetujui saran Ji Luofei. Dia sudah menyadari ada yang mengikuti mereka.
Dia yakin orang yang mengikutinya itu berasal dari Serikat Pedagang Silver Thunder atau Serikat Pedagang Jiaxing. Persekutuan Kota Hitam Tanpa Akar adalah tempat berkumpul terbesar bagi para kultivator di Kota Hitam Tanpa Akar. Setiap kultivator yang tinggal di Kota Hitam Tanpa Akar pernah ke sini. Serikat ini bisa dibilang merupakan ruang publik terbesar di seluruh Kota Hitam Tanpa Akar. Meskipun bukan plaza, luasnya sebanding dengan plaza pada umumnya. Mengingat ukurannya, tentu saja letaknya tidak di pusat kota, melainkan di pinggiran distrik pusat. Setelah Ning Cheng dan rekan-rekannya memasuki guild, mereka disambut oleh sebuah aula besar. Di lantai pertama aula ini terdapat berbagai layar tampilan arai. Informasi yang tak terhitung jumlahnya bergulir perlahan di layar-layar ini, semuanya berisi informasi tentang penyewaan, penjualan, dan pengalihan hunian gua. Ada juga tanda di pintu masuk tangga di lantai ini, yang mengatakan bahwa lantai 2 adalah untuk misi dan pembentukan tim. Segala macam informasi bisa ditemukan di sini, dan setelah bertanya-tanya, Ning Cheng mengetahui satu-satunya cara untuk meninggalkan Kota Hitam Tanpa Akar. Gary tidak berbohong kepadanya untuk meninggalkan Kota Hitam Tanpa Akar, seseorang harus bergantung pada sebagian pasukannya. Setiap 10 tahun, sebuah kapal hampa dari benua bintang tiba di Kota Hitam Tanpa Akar untuk membeli berbagai biji dan material. Ruang hampa di sekitar Kota Hitam Tanpa Akar kaya akan batu yuan hitam, dan setiap kali kapal-kapal hampa ini tiba, mereka kembali dengan membawa rampasan. Kapal-kapal hampa ini, dengan memperoleh material seperti batu yuan hitam, memiliki hubungan yang rumit dengan berbagai kekuatan di dalam Kota Hitam Tanpa Akar. Untuk meninggalkan Kota Hitam Tanpa Akar dan mencapai benua bintang sejati dengan salah satu kapal ini, seseorang harus menghubungi kekuatan-kekuatan ini dan membayar koin hitam dalam jumlah besar. Jika tidak, meskipun ada banyak kursi kosong di kapal-kapal hampa ini saat mereka berangkat, Anda tidak akan diizinkan untuk naik. Terakhir kali kapal datang adalah 2 tahun lalu, yang berarti bahwa bahkan jika Ning Cheng dan kedua rekannya ingin pergi, mereka harus menunggu setidaknya 8 tahun lagi. Ning Cheng tahu sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan pergi, ia perlu mencari tempat tinggal. 8 tahun bukanlah 8 hari. Hunian gua jarang di Kota Hitam Tanpa Akar, tetapi bukan berarti mustahil. Karena di tempat ini, para kultivator dengan koin hitam yang cukup untuk membeli hunian gua yang layak sangat sedikit. Ning Cheng segera menemukan informasi yang dibutuhkannya. Di layar besar, terpampang informasi tentang penjualan dan penyewaan hunian gua di bagian utara Kota Hitam Ujin. Bahkan sebuah rumah gua bergaya halaman kecil pun berharga 1 juta koin hitam. 1 juta koin hitam setara dengan 100 juta batu roh, yang sungguh tak terjangkau bagi para kultivator biasa. Ini hanya untuk rumah gua di kota utara, rumah gua di kota timur dan selatan bisa mencapai jutaan, bahkan puluhan juta, koin hitam. Sedangkan untuk rumah gua di kota barat, harganya paling murah. Namun, tempat itu cukup ramai, dan orang-orang kaya umumnya tidak pergi ke kota barat. Kita akan membeli rumah gua di kota utara. Ning Cheng memilih rumah gua di kota utara seharga 1,08 juta koin hitam, 100 juta koin hitam bukanlah jumlah yang besar baginya. Ning Cheng tidak menukar semua batu rohnya dengan koin hitam, ia hanya menukar 200 juta batu roh dengan 2 juta koin hitam. Bagi Ning Cheng, batu roh memiliki kegunaan lain, termasuk kultivasi, mengaktifkan artefak magis, menyusun susunan pengumpul roh, dan sebagainya. Koin hitam hanyalah sebuah unit mata uang. Koin hitam dapat digunakan di dalam Kota Hitam Tanpa Akar, tetapi siapa yang tahu apakah koin hitam masih dapat digunakan di luar Kota Hitam Tanpa Akar. Para anggota serikat tidak terkejut bahwa seorang kultivator yang baru tiba di Ning Cheng menghabiskan 1 juta koin hitam untuk membeli sebuah rumah gua. Banyak kultivator baru yang mampu membeli rumah seperti itu. Beberapa kultivator kaya bahkan membeli rumah gua di kota selatan dan timur setelah tiba. Namun, para kultivator ini kemudian menjual kembali rumah gua yang telah mereka beli. Bukan untuk ditukar dengan yang lebih baik, melainkan dengan yang lebih buruk. Penerbangan pribadi tidak diperbolehkan di dalam Kota Hitam Tanpa Akar. Setelah Ning Cheng membeli hunian gua tersebut, ia dapat menaiki kapal terbang kecil di bawah bimbingan penjual. Kapal terbang ini terbang di sepanjang rute tertentu di dalam Kota Hitam Tanpa Akar, dan tiba di kota utara tempat ia membeli hunian gua tersebut hanya dalam waktu 1 jam. Sepanjang perjalanan, Ning Cheng merasakan hierarki Kota Hitam Tanpa Akar yang begitu jelas. Di distrik pusat, berbagai toko dan bangunan berjajar di sepanjang jalan, tetapi ketika mereka mendekati distrik utara, jalanan tampak sangat rusak. Bahkan toko-toko yang tersisa pun tampak sederhana, dan tidak banyak orang di sekitarnya. Sesampainya di distrik Dongfu tempat tinggalnya, tidak ada satu pun toko.
Kultivator yang menjual gua tempat tinggal kepada Ning Cheng mengantarnya ke lokasi, membantunya mengaktifkan formasi gua, lalu segera pergi. Lokasi gua tempat tinggal yang dibeli Ning Cheng tidaklah ideal, karena dekat dengan tepi kota hitam tanpa akar. Umumnya, semakin dekat gua tempat tinggal dengan tepi, semakin tidak aman. Begitu Ning Cheng dan Ji Luofei berdiri di pintu masuk gua, puluhan indera ilahi menyapu mereka. Beberapa indera ilahi berlama-lama di Ning Cheng tanpa menghilang, jelas merasakan bahwa kultivasi Ning Cheng terlalu rendah, hanya di tahap akhir alam pembukaan laut. Di sisi lain, tidak banyak indera ilahi yang mendarat di Ji Luofei. Lagi pula, Ji Luofei adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Yi Zuzu gemetar di bawah tekanan indera ilahi yang kuat ini. Ning Cheng memperkirakan bahwa bahkan jika mereka baru saja pindah hari ini dan menghilang dari tempat ini besok, tidak ada yang akan peduli. Sesampainya di tempat ini, Ning Cheng akhirnya menyadari perbedaan lain antara distrik tengah dan utara. Di distrik utara, hanya ada beberapa penjaga yang berpatroli sesekali, sementara di distrik tengah, penjaga berpatroli ada di mana-mana. Kalau di distrik utara saja sudah begini, pasti di distrik barat lebih kacau lagi, bahkan bisa jadi tidak ada yang berpatroli atau menjaga. Ning Cheng tanpa ampun, melepaskan semburan indera ilahi dan niat membasmi yang kuat. Beberapa indera ilahi yang berputar di sekelilingnya langsung teredam. Seorang kultivator, juga di alam laut pembuka, begitu ketakutan oleh aura kuat ini hingga ia memuntahkan darah di tempat, terlalu takut untuk melepaskan indera ilahinya lagi. Para kultivator jiwa baru lahir lainnya yang sedang menyelidiki juga menyadari bahwa kultivator alam laut pembuka yang baru tiba ini bukanlah orang biasa. Setelah Ning Cheng mengusir indera dewa jahat ini, Yi Zuzu akhirnya merasa tenang. Ning Cheng tidak berniat menyusahkan orang-orang ini. Tinggal di tempat ini berarti terus-menerus berjuang antara hidup dan mati mengharapkan para kultivator ini mematuhi aturan apapun adalah omong kosong belaka. Di tempat ini, hanya ada satu aturan mereka yang mampu hidup, mereka yang tidak mampu mati. Hukum survival of the fittest ditunjukkan dengan jelas di tempat ini. Setelah memasuki halaman, Ning Cheng dan kedua temannya merasa cukup puas. Halaman itu memiliki 4 ruangan, sebuah kebun tanaman obat, dan sebuah susunan fotosintesis di tengahnya. Kota hitam tanpa akar tidak memiliki sinar matahari, semua cahaya berasal dari susunan panel surya. Bahkan matahari di atas kota hitam tanpa akar pun diciptakan oleh susunan panel surya, tetapi materialnya harus disediakan oleh setiap penduduk kota. Meskipun Ning Cheng membeli rumah gua di distrik utara, mereka bertiga tinggal di sana dan harus menyediakan sejumlah koin hitam setiap hari. Kecuali distrik barat, di mana beberapa petani yang putus asa menerima mata uang hitam yang sedikit lebih sedikit, 4 distrik lainnya menawarkan jumlah yang sama. Sama sekali tidak benar bahwa distrik pusat, distrik timur, dan distrik selatan, di mana kehidupan dan keamanannya lebih baik, membutuhkan lebih banyak mata uang hitam. Ning Cheng menyuruh Luo Fei dan Yi Zuzu masuk ke dalam dan mencari tempat untuk beristirahat. Ia segera menyingkirkan semua formasi pelindung di luar gua halaman. Beberapa indera spiritual yang masih mengamati terkejut melihat Ning Cheng menyingkirkan semua penghalang di gua. Di tempat ini, hal terpenting untuk bertahan hidup adalah formasi susunan dan batasan-batasan hunian gua. Jika hunian gua tidak memiliki formasi susunan dan batasan-batasan, bahkan jika diberikan secara cuma-cuma, tidak akan ada yang berani tinggal di dalamnya. Terlebih lagi, menyewa seorang Grandmaster formasi susunan untuk menata ulang hunian gua seseorang akan membutuhkan banyak uang gelap. Hanya orang bodoh yang akan menyingkirkan susunan pelindung dari kediamannya sendiri. Namun, orang-orang ini segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata dia sendiri adalah seorang ahli formasi, dan gua halaman segera diselimuti oleh sebuah formasi lagi. Terlebih lagi, formasi ini jelas merupakan formasi tingkat 6. Setelah melihat bahwa Ning Cheng adalah seorang ahli formasi yang mampu membentuk formasi tingkat 6, indera ilahi yang telah memata-matai mereka langsung lenyap tanpa jejak. Kecuali ada kebencian yang mendalam, tak seorang pun akan sebodoh itu untuk merepotkan seorang ahli arai level 6. Para kultivator yang tahu Ning Cheng adalah ahli arai level 6 semuanya meremehkannya. Jika dia memang ahli arai level 6, mengapa dia masih perlu tinggal di tempat ini? Ning Cheng jelas bukan Master Arai level 6, ia adalah Grandmaster Arai level 8. Ia memiliki cukup material untuk memasang 1 atau 2 arai level 8, tetapi ia tidak memasangnya di luar. Di dalam arai pelindung level 6, ia diam-diam memasang arai perangkap dan pembasmi level 7 dan arai pertahanan level 7. Kemudian, sebuah susunan pembasmi tersembunyi tingkat ke-8 dipasang di kediaman ketiga orang tersebut. Akhirnya,
Susunan-susunan ini dihubungkan bersama untuk membentuk susunan penjebakan dan pembasmi berantai. Dengan metode Ning Cheng, bahkan seorang kultivator di alam kesengsaraan tidak akan bisa pergi dari sini. Setelah semua formasi ini didirikan, Ning Cheng akhirnya mendirikan formasi pengumpulan roh. Luo Fei, kau dan Zuzu berkultivasi dulu. Aku akan pergi ke guild untuk mencari kabar tentang Ruo Lan dan yang lainnya. Ning Cheng menyerahkan bendera arai kendali kepada Luo Fei dan Yi Zuzu. Dengan arai kendali di sini, bahkan jika seseorang di alam kesengsaraan datang, Luo Fei bisa menahan mereka. Lagi pula, dia tidak akan pergi jauh. Silakan saja, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Ji Luo Fei tahu, jika mereka tidak segera menemukan Ruo Lan, Ning Cheng akan terus khawatir. Kota hitam tanpa akar dipenuhi dengan batasan yang menghalangi indera ilahi, sehingga mustahil menemukan Ning Ruo Lan menggunakan indera ilahi. Tempat terbaik untuk memeriksa apakah Ruo Lan pernah ke kota hitam tanpa akar tidak diragukan lagi adalah guildnya. Tingkat bawah dari Ruthless Black City Guild adalah untuk menyewakan dan menjual tempat tinggal gua, sementara tingkat kedua berisi informasi tentang berbagai misi tim atau pesan tentang harta karun yang muncul di kehampaan. Tingkat ketiga adalah tempat berbagai profesi tersertifikasi, seperti alkemis, penyuling senjata, dan pembuat jimat. Lapisan keempat berisi pertanyaan informasi, yang diperoleh Ning Cheng dari orang lain. Permisi, senior, ada yang bisa saya bantu? Ning Cheng baru saja sampai di pintu masuk lantai 4 ketika seorang kultivator wanita muda berinisiatif menyapanya. Kultivator wanita ini hanya memiliki tingkat kultivasi Suandan. Ning Cheng menduga bahwa dia pasti lahir di kota hitam Wujin, atau dia dibawa ke sini oleh orang lain. Saya ingin tahu siapa saja yang pernah ke kota hitam Wujin dalam beberapa tahun terakhir. Apakah mungkin menemukan informasi ini di sini? Jika tidak, di mana saya harus mencarinya? Tanya Ning Cheng sopan. Kamu bisa menemukannya di sini, tetapi harganya 100.000 koin hitam, jawab pembudidaya wanita muda itu sambil tersenyum. Ning Cheng mendesah dalam hati, ini keterlaluan, hanya memeriksa beberapa informasi saja sudah menghabiskan 100.000 koin hitam. Meskipun tahu harganya selangit, Ning Cheng tetap mengeluarkan 100.000 koin hitam. Kultivator wanita itu menerima koin hitam Ning Cheng dengan sedikit terkejut. Banyak orang ingin menanyakan informasi kepadanya. Banyak kultivator yang datang ke sini ingin mencari tahu apakah ada kenalan mereka yang telah melintasi jalan surgawi dan datang ke kota hitam Wujin. Namun, tidak banyak orang yang benar-benar bersedia membayar 100.000 koin hitam. Kebanyakan kultivator menyerah setelah mendengar harganya. 100.000 koin hitam bisa sangat berguna di kota hitam tanpa akar. Jangan tertipu dengan fakta bahwa perjalanan dari batu penghubung langit ke kota hitam tanpa akar hanya membutuhkan 50.000 koin hitam. Ini sepenuhnya karena pasukan di batu penghubung langit mendapatkan batu roh dari para pendatang baru. Begitu para pendatang baru ini tiba di kota hitam tanpa akar, mereka menjadi sangat hemat dan jarang menghabiskan uang seperti Ning Cheng. Jarang bagi seseorang seperti Ning Cheng untuk mengeluarkan 100.000 koin hitam tanpa ragu untuk memeriksa beberapa informasi. Setelah akhirnya berhasil menghubungi pria kaya seperti Ning Cheng, kultivator wanita muda itu menjadi lebih antusias. Ning Cheng segera mengetahui bahwa ada 8 kultivator sekte pedang pelangi jatuh yang datang ke kota hitam Wujin 6 tahun lalu, termasuk Ning Ruolan dan Meng Jingxiu. Ketika Ning Cheng melihat informasi di akhir, ia langsung menghela napas lega. Beberapa kultivator yang datang ke kota hitam Wujin dari Tianzu 6 tahun lalu telah meninggalkan kota hitam Wujin 2 tahun lalu. Setidaknya Ning Cheng dapat melihat dari informasi Ning Ruolan bahwa 2 tahun lalu, Ning Ruolan dan yang lainnya pergi dengan 2 kultivator alam kesengsaraan, yaitu Rui Baisan dan Meng Jingxiu. Ning Cheng merasa wajar saja Rui Baisan dan Meng Jingxiu telah mencapai alam kesengsaraan. Kultivasi Rui Baisan seharusnya berada di atas tahap jiwa baru lahir, tetapi ia dibatasi oleh aturan benua surgawi dan tidak dapat maju lebih jauh. Meng Jingxiu telah memperoleh rumah abadi, jadi meskipun bakatnya sedikit kurang, kultivasinya seharusnya yang tercepat di antara mereka. Yang membingungkan Ning Cheng adalah ia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Xuan Zhen. Secara logika, seorang guru seperti Xuan Zhen tidak akan pernah mendapat masalah di jalan surgawi. Kecuali wanita ini mengganti namanya dan mendaftar di sini dengan nama yang berbeda. Setelah turun dari lantai 4, Ning Cheng merasa jauh lebih baik, setidaknya mengetahui bahwa Ruolan baik-baik saja. Ketika Ning Cheng mencapai lantai 2, dia dengan santai melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari 90% kultivator yang membentuk tim untuk keluar sedang menuju ke kehampaan untuk mencari batu yuan hitam. Ning Cheng tidak berencana untuk mencari tambang batu elemen hitam saat ini,
tetapi ia berniat untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang sumber daya batu elemen hitam yang tersedia. Ia tidak akan pergi mencari tambang batu hitam, setidaknya tidak sekarang. Jika ia ingin menghancurkan persekutuan pedagang guntur perak, ia perlu mengamankan rute pelarian. Karena kau tahu kau tidak punya cukup batu yuan hitam, kenapa kau tidak mau mengambil risiko bagaimana kau akan menetap di kota hitam tanpa akar nanti lagi pula? Kali ini bukan hanya kita berdua yang pergi, setidaknya ada 50 orang. Apa yang perlu kau khawatirkan? Ning Cheng tak sengaja mendengar kedua kultivator itu berbisik-bisik tentang pencarian batu yuan hitam di kehampaan, dan hatinya langsung tergerak. Ya, karena dia tahu kalau dia memprovokasi serikat pedagang Silver Thunder di kota hitam tanpa akar, itu pasti bukan masalah kecil. Kalau sampai terjadi, dia, Ji Luofei, dan Yi Zuzu pasti tidak akan bisa tinggal di kota hitam tanpa akar, apalagi meninggalkannya. Jadi, kenapa dia berinisiatif memprovokasi serikat pedagang Silver Thunder? Dia bertekad menghancurkan persekutuan pedagang guntur perak, dia bisa menunggu orang lain mengejarnya. Mengetahui sifat persekutuan pedagang guntur perak, dia sudah menghancurkan kantor cabang mereka di batu penghubung langit. Begitu pemimpin serikat kembali dengan para ahlinya, bagaimana mungkin mereka tidak secara aktif mencari masalah dengannya? Selama persekutuan pedagang guntur perak datang ke rumahnya untuk mengganggunya, semuanya akan mudah. Dengan kemampuan formasi susunannya, ditambah susunan kuat yang dipasang di kediamannya, bahkan 10 kultivator jiwa baru lahir, ditambah 1 atau 2 kultivator alam kesengsaraan, tidak akan cukup. Yang membuat Ning Cheng khawatir adalah dia tidak tahu kapan orang-orang dari kamar dagang Silver Thunder akan kembali. Bagaimana jika mereka tidak kembali bahkan setelah 6 bulan? Ning Cheng tidak menganggap dirinya seorang pria sejati, ia ingin membalas dendam secepat mungkin. Persekutuan pedagang guntur perak dan penguasa kota muda kota hitam tanpa akar telah memaksa Yan Ji ke dalam kehampaan, dan nasibnya kini tak diketahui. Mengapa ia harus menunggu? Saat itu, seorang petani lain menjawab, tapi tempatnya terlalu jauh, dan banyak orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Kultivator yang mencoba membujuknya tampak agak meremehkan. Tempat itu ditemukan oleh Tuan Kota Muda, dan tim kami juga diatur olehnya. Terakhir kali, Tuan Kota Muda meninggalkan kota hitam Wujin dan tidak kembali selama setengah tahun. Saya perkirakan kali ini dia hanya akan tinggal di kota hitam Wujin paling lama beberapa hari sebelum berangkat lagi. Kalau tidak, dia tidak akan mengumumkan akan membentuk tim besar untuk pergi bahkan sebelum memasuki kota. Mendengar ini, jantung Ning Cheng berdebar kencang, dan ia segera bertanya, teman-teman, aku baru saja mendengar kalian membicarakan tentang pembentukan tim. Apakah karena Tuan Kota Muda telah kembali? Tentu saja, lihat informasi tim di layar formasi No. 3. Tuan Kota Muda Su dan Ketua Persekutuan Pu dari Persekutuan Pedagang Guntur Perak telah pergi selama setengah tahun. Mereka kembali kali ini karena menemukan tambang batu yuan hitam dalam jumlah besar. Kultivator itu melirik Ning Cheng dan menyadari bahwa Ning Cheng adalah seorang kultivator alam laut pembuka tahap akhir. Ia tidak terlalu sopan dalam berbicara. Ning Cheng mendongak dan melihat subjudul besar di layar tampilan Araino. 3. Bukan hanya Su Liangzi, penguasa kota muda, yang sedang mencari orang untuk membentuk tim, tetapi Pu Leng, pemimpin kamar dagang Yinlei, juga sedang mencari orang untuk membentuk tim. Berdasarkan informasi di atas, mereka menemukan tambang batu elemen hitam raksasa di dalam kehampaan. Banyak kultivator harus bekerja sama untuk menambang batu elemen hitam ini. Setiap kultivator yang bergabung dalam tim dapat mengambil setengah dari batu elemen hitam yang mereka tambang, sementara setengahnya lagi harus diberikan kepada orang yang memulai pembentukan tim. Informasi yang ditampilkan pada layar susunan ini menunjukkan bahwa Pu Leng dan Su Liangzi merilis pesan kerja sama ini bahkan sebelum memasuki kota hitam tanpa akar. Tuan Kota Muda baru saja memasuki kota. Dengan begitu banyak orang di tim ini, dia mungkin akan langsung datang ke guild, kata seorang kultivator setelah melirik manik komunikasi di tangannya. Mendengar ini, kultivator lain yang masih ragu-ragu berkata mereka ingin mendaftar dan bergabung dengan tim. Ning Cheng terkejut dan segera bergegas meninggalkan guild. Tuan Kota Muda, Su Liangzi, kembali, begitu pula Pu Leng, pemimpin guild dari Persekutuan Pedagang Guntur Perak. Mengingat kemampuan Pu Leng, ia pasti sudah tahu tentang penghancuran gudang guntur perak batu surgawi oleh Ning Cheng. Fakta bahwa pihak lain tahu tentang ini dan masih membentuk tim di sini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Dengan kata lain, hal pertama yang akan dilakukan Pu Leng setelah kembali ke kota hitam Wujin bukanlah pergi ke markas besar Serikat Pedagang Guntur Perak, melainkan pergi ke kediamannya dan menghabisinya.
Karena pihak lawan mengira akan mudah untuk melenyapkannya, mereka tetap membentuk tim dan bersiap untuk maju lagi. Memikirkan hal ini, Ning Cheng semakin mempercepat langkahnya. Hanya dalam waktu setengah jam, Ning Cheng kembali ke kediamannya. Ji Luofei tidak sedang berkultivasi, jelas sedang menunggunya, dan Yi Zuzu juga tidak sedang berkultivasi. Bagaimana kabar Ruolan? Ji Luofei bertanya dengan cemas begitu Ning Cheng kembali. Ruolan baik-baik saja. Aku baru saja menerima kabar bahwa Puleng, pemimpin Serikat Pedagang Guntur Perak, telah kembali. Aku telah menghancurkan gudang Serikat Pedagang Guntur Perak di Batu Penghubung Langit, dan aku yakin pemimpinnya akan datang ke sini segera setelah dia kembali, jelas Ning Cheng. Ji Luofei tetap tenang. Karena Ning Cheng telah mengatakan itu dan tidak berniat melarikan diri, itu berarti ia punya caranya sendiri. Namun, Yi Zuzu menjadi pucat dan gemetar setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Persekutuan pedagang Silver Thunder telah menimbulkan lebih dari sekadar kerusakan fisik dan spiritual padanya, itu telah meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan dan mengerikan jauh di dalam jiwanya. Hanya penyebutan tempat ini oleh Ning Cheng saja membuat Yi Zuzu ketakutan. Jangan takut, Zuzu. Ini wilayahku. Aku jamin dia tidak akan kembali hidup-hidup, kata Ning Cheng lembut sambil mengelus kepala Yi Zuzu. Dia sudah lama bertanya-tanya kapan pemimpin Persekutuan Pedagang Guntur Perak dan beberapa ahlinya akan kembali. Tetapi mereka kembali begitu cepat. Sekarang setelah para ahli Persekutuan Pedagang Guntur Perak kembali, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Dia akan tetap di sana dan menunggu anggota Persekutuan Pedagang Guntur Perak datang dan menyerang. Jika Persekutuan Pedagang Silver Thunder mengambil inisiatif, dia bisa dengan mudah membasmi orang-orang yang datang dan membalas dendam. Begitu dia punya alasan yang cukup, bahkan penguasa Kota Hitam tanpa akar pun tidak akan berani terang-terangan melakukan apapun padanya. Halaman rumahnya dipenuhi formasi susunan, jadi dia tidak takut pada siapapun yang datang ke sini. Terlebih lagi, selama dia mengendalikan kebenaran agung, bahkan penguasa Kota Hitam tanpa akar pun tidak akan berani melakukan apapun padanya, kecuali pihak lain benar-benar memiliki kemampuan untuk melenyapkannya kapan saja. Luo Fei, aku akan memancing orang-orang ke formasi kita dulu. Saat kita bergerak, aku akan menahan mereka. Kau bisa langsung mengaktifkan formasi pembasmi untuk membantu. Aku akan membentuk formasi pembasmi lain sekarang. Saat Ning Cheng melemparkan beberapa bendera arai, beberapa indera ilahi yang luar biasa kuat menyapu dirinya. Ning Cheng memperkirakan bahwa dua dari indera ilahi ini pasti lebih kuat daripada indera ilahinya sendiri. Ning Cheng sangat jelas tentang kekuatan indera ilahinya. Bahkan seorang kultivator di tingkat ke-9 tahap Naschen Soul mungkin tidak dapat melampauinya dalam hal indera ilahi. Kini setelah dua orang kultivator dengan indera kedewaan yang melampaui dirinya telah tiba, Ning Cheng tahu tanpa perlu bertanya bahwa kedua orang ini pasti berada di alam kesengsaraan, dan salah satu dari mereka kemungkinan besar adalah Puleng. Luo Fei, mereka sudah di sini. Bersiaplah untuk menutup gerbang dan menghajar mereka. Meskipun ada dua kultivator alam kesengsaraan di sisi lain, Ning Cheng sama sekali tidak takut. Selama dia bisa menghabisi semua orang yang telah menerobos masuk, dia bisa menghancurkan Persekutuan Pedagang Guntur Perak secara terang-terangan dan sah. 11 aura dahsyat menyerbu ke sekitar Gua Ning Cheng di distrik utara. Para kultivator yang tinggal di dekatnya merasakan aura dari begitu banyak kultivator kuat dan menarik kembali indera kedewaan mereka, tidak berani melepaskannya atau menyinggung siapapun. Saat ini, para kultivator di area ini semua bertanya-tanya mengapa begitu banyak individu kuat datang ke sudut kota utara ini. Tempat ini sama sekali tidak mencolok di seluruh Kota Hitam tanpa akar dalam keadaan normal, tidak ada sosok kuat yang akan membuang-buang waktu mereka di sini. Terlebih lagi, di antara sosok-sosok kuat ini terdapat dua ahli di alam kesengsaraan. Alasannya segera menjadi jelas 11 aura kuat ini mengelilingi sebuah rumah gua kecil di halaman, dan rumah gua ini baru saja ditinggali. Para penghuninya diam-diam merasa sial. Meskipun para ahli ini tidak menargetkan mereka, tak seorang pun ingin dikunjungi oleh sosok-sosok kuat, bahkan jika itu tetangga mereka, mereka tetap akan merasa tidak aman. Dengan banyaknya pakar yang datang, jumlah patroli dan penjaga di sini tidak hanya berkurang, tetapi bahkan patroli sesekali pun menghilang. Jelas, para penjaga patroli ini juga tahu bahwa para pendatang baru ini bukanlah orang-orang yang bisa mereka ganggu. Ning Cheng agak bingung dengan banyaknya ahli yang datang sekaligus. Secara logika, Persekutuan Pedagang Silver Thunder seharusnya tidak terlalu memperhatikannya. Jajaran ini praktis dapat mencakup seluruh benua Yixing. Di antara 11 ahli, 9 berada di tahap pertengahan hingga akhir alam jiwa baru lahir, dan 2 berada di alam kesengsaraan. Ning Cheng segera menyadari bahwa setelah para kultivator ini tiba,
mereka tidak langsung menyerang gua tempat tinggalnya, melainkan mulai membangun sebuah formasi. Dalam waktu singkat, formasi yang tersembunyi dan melindungi pun terbentuk. Melihat tindakan mereka, Ning Cheng mencibir dalam hati. Orang-orang ini mengubur kepala mereka di pasir, seluruh dunia tahu mereka ada di sana untuk menghancurkannya, tetapi mereka bersikeras menyembunyikannya. Penyembunyian seperti itu tidak akan berarti bagi orang lain, tetapi bermanfaat bagi persekutuan pedagang guntur perak. Karena tidak ada yang akan menyelidiki. Ning Cheng mengeluarkan bola kristal, mencatat apa yang sedang dilakukan orang-orang ini sambil memikirkan cara melenyapkan ke-11 orang itu di masa mendatang. Mengenai rencana mereka untuk membentuk formasi perisai, ia tidak berniat menghentikan mereka. Ia juga membutuhkan formasi semacam itu untuk melenyapkan orang-orang ini secara diam-diam. Di antara para master arai yang datang ke sini, yang memiliki tingkat keterampilan formasi arai tertinggi hanyalah seorang master arai tingkat 6. Ini berarti mustahil bagi pihak lain untuk melihat melalui arai penyembunyian yang telah ia pasang dengan tergesa-gesa. Guru, saya akan masuk sebentar. Dia hanya seorang kultivator tingkat rendah di alam pembukaan laut, kata seorang pria berambut panjang dengan penampilan yang sangat aneh di antara para kultivator di luar gua halaman di Ning Cheng. Pria yang dipanggil ketua serikat itu tak lain adalah Pu Leng dari Serikat Pedagang Guntur Perak. Pu Leng sangat tinggi, tingginya lebih dari 2 meter. Ia tersenyum tipis mendengar kata-kata pria berambut panjang itu. Tidak perlu, ayo kita masuk bersama. Kultivator alam pembuka laut ini bukan orang bodoh. Ia telah menghancurkan penginapan Serikat Pedagang Guntur Perak milikku di Batu Penghubung Langit, namun ia berani tinggal di kota hitam tanpa akar. Aku penasaran apakah ia hanya bodoh dan tak kenal takut, atau ia mengandalkan kemampuannya sebagai ahli formasi tingkat 6. Jadi aku ingin tahu apakah ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pu Leng melirik sekeliling dan melihat dengan jelas bahwa gua Ning Cheng dikelilingi oleh susunan pelindung tingkat 6. Boom! Pu Leng melemparkan pukulan setelah dia selesai berbicara. Sebuah tinju raksasa, melepaskan serangkaian bayangan tinju yang samar-samar terlihat, menghantam susunan pelindung tingkat 6 yang telah disiapkan Ning Cheng. Susunan itu bergetar dan retak, menunjukkan bahwa susunan pelindung tingkat 6 ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Pu Leng. Sebelum Pu Leng sempat bergerak lagi, seorang kultivator lain di tingkat ke-9 tahap Nas Chen Sol menendang. Dengan suara keras, susunan pelindung tingkat 6 hancur oleh pukulan dan tendangan ini. Pu Leng dan yang lainnya memasuki halaman rumah Ning Cheng. Mereka mendapati Ning Cheng dan Ji Luofei berdiri di tengah halaman, menatap mereka. Berani sekali kau. Kau membasmi Gou Kang Ye-san dari Persekutuan Pedagang Guntur Peraku, menghancurkan penginapan Persekutuan Pedagang Guntur Peraku di Batu Penghubung Langit, dan masih berani tinggal di kota hitam tanpa akar. Tatapan dingin Pu tertuju pada Ning Cheng. Ia tak menyangka Ning Cheng semudah itu. Bukan hanya itu, Ning Cheng memang seorang kultivator alam pembuka laut. Ia selalu curiga bahwa Ning Cheng sebenarnya bukan seorang kultivator alam pembuka laut, melainkan seorang kultivator alam jiwa baru lahir yang bersembunyi. Ning Cheng tetap diam, menghitung apakah mengaktifkan formasi penjebakan dan pembasmian level 7 dan formasi pembasmian level 8 secara bersamaan, bersama dengan teknik tembakan pamungkasnya, akan cukup untuk membasmi ke-11 penyerang dalam satu serangan. Coba kulihat apa sebenarnya kemampuanmu, berani mengabaikan Persekutuan Pedagang Silver Thunder. Sebelum Pu Leng selesai berbicara, Ning Cheng mengirimkan suaranya kepada Ji Luofei, ayo bergerak. Qian Wei. Ji Luofei telah bersiap. Begitu pesan Ning Cheng tiba, ia melepaskan bendera arai di tangannya. Arai penjebak dan pembasmi level 7 jauh lebih unggul daripada arai level 6 dengan selisih lebih dari 1 level. Hampir bersamaan dengan gerakan Ji Luofei, Ning Cheng juga mengangkat tangannya. Dalam sekejap, halaman yang terang benderang berubah gelap, dan niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari segala arah. Pada saat ini, bukan hanya penglihatan menjadi kabur, tetapi bahkan indera ilahi pun menjadi kabur. Seseorang tidak dapat melihat pemandangan di sekitarnya atau mendengar suara apapun. Tidak bagus, ini formasi jebakan dan pembasmian level 7. Semuanya, jangan panik, ikuti gerakanku. Master formasi level 6 hanya mengucapkan satu kalimat sebelum berhenti. Ia mengerti bahwa ini bukan hanya formasi jebakan dan pembasmian level 7, tetapi juga berbagai formasi kabut yang bercampur, membentuk rantai formasi jebakan dan pembasmian level 7. Saat lingkungan sekitar menjadi kabur, Pu Leng terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah formasi penjebakan dan pembasmian level 7. Jika tidak ada yang memimpin formasi perangkap dan pembasmi level 7, cepat atau lambat ia bisa menghancurkannya dengan kekuatannya. Namun, sekarang setelah ada yang memimpin,
ada juga yang membantunya. Meskipun demikian, Puleng tetap tenang, ia telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Apa gunanya formasi perangkap level 7, atau bahkan level 8 lagi pula, ia tidak sendirian hari ini. Ia segera mengumpulkan energi sejatinya dan berkata, sebelum kalian semua menyerang, periksa apakah ada orang di sekitar. Jika tidak, serang sekuat tenaga. Kata-kata Puleng tiba-tiba terhenti. Ia juga menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat di mana ia bisa mengirimkan suaranya. Ada juga formasi pelindung suara dan bayangan di sini. Jika itu hanya formasi perisai bayangan, Puleng bahkan tidak akan memikirkannya dua kali. Ia terjebak dalam formasi jebakan dan pembasmian level 7, dengan bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyerangnya. Serangan-serangan ini tidak dapat melukainya untuk sementara waktu, tetapi mencegahnya menerobos formasi tersebut karena terburu-buru. Aku tidak menyangka aku benar-benar meremehkanmu. Seorang kultivator biasa di alam laut pembuka, namun kau ternyata adalah ahli formasi tingkat 7. Menarik, Puleng tahu bahwa meskipun para kultivator dari Serikat Pedagang Guntur Perak tidak dapat mendengarnya, Ning Cheng seharusnya bisa mendengarnya. Puleng tidak menyelesaikan kalimatnya, karena tepat ketika ia menemukan cara untuk menembus formasi jebakan dan pembasmian level 7, beberapa niat membasmi yang bahkan lebih mengerikan menyerangnya. Cahaya pembasmi di angkasa menjadi agak terdistorsi, bahkan membawa jejak niat membasmi. Cahaya pedang bukan lagi alat utama serangan niat membasmi dan batasan spasial menjadi semakin mengerikan. Tidak, Puleng basah kuyup oleh keringat dingin. Ini bukan formasi perangkap dan pembasmi level 7, melainkan formasi pembasmi level 8. Bukan itu yang paling membuatnya takut. Yang paling membuatnya takut adalah ketika ia melepaskan artefak sihirnya, ia merasakan hal lain, ruang di sekitarnya bukan lagi miliknya. Ini jelas bukan sekadar batasan spasial, ia merasa seolah-olah berada di wilayah orang lain, dan wilayah ini tak lagi berada di bawah kendalinya. Perasaan akan kematian yang akan datang menyelimuti Puleng. Ia tahu ini bukan hanya tentang formasi perangkap dan pembasmi level 7 dan formasi pembasmi level 8, ini tentang formasi perangkap dan pembasmi level 7 dan formasi pembasmi level 8, beserta beberapa formasi lain-lain, yang terhubung membentuk formasi berantai. Jika itu hanya serangkaian formasi yang saling terhubung, Puleng masih yakin ia bisa menerobos. Yang membayangi pikirannya adalah bahwa orang yang bertanggung jawab atas formasi ini juga merupakan orang yang membangun formasi yang lebih besar. Meski begitu, bukan itu saja. Yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa kepercayaan dirinya adalah bahwa sang master yang memimpin formasi itu juga seorang ahli yang hebat yang telah memahami konsep domain. Domain adalah ranah yang paling didambakan para kultivator. Bahkan Puleng sendiri belum menguasainya. Dan di sini, seorang master yang telah memahami domain telah muncul. Jika dia tahu Ning Cheng telah memahami domain, dia pasti tidak akan datang ke sini. Bahkan jika dia tahu Ning Cheng telah menghancurkan penginapan nafas Guntur Perak, dia tetap tidak akan datang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Ning Cheng begitu yakin bahwa dia bisa menghancurkan tumpukan nafas Guntur Perak di batu penghubung langit dan masih berani tinggal di kota hitam tanpa akar. Namun, Puleng sangat jelas tentang satu hal, jika ia saja kesulitan menghadapi formasi pembasmi yang terkendali dan saling terhubung ini, yang lain pasti jauh lebih kesulitan. Ia harus menerobos formasi itu secepat mungkin, atau setidaknya menemukan titik lemahnya. Jika tidak, jika ada yang mati, akan semakin sulit baginya untuk menerobos formasi tersebut. Ah! Sebuah jeritan terdengar, dan hati Puleng, seperti namanya, menjadi sedingin es. Dan itu bukan hanya satu jeritan, ada 6 jeritan berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa 6 kultivator Nas Chen Sol dari persekutuan pedagang Silver Thunder telah terbasmi, dan suara itu sengaja dikirimkan kepadanya, jika tidak, ia mungkin tidak dapat mendengarnya. Oleh karena itu, kemungkinan besar lebih dari 6 kultivator dari persekutuan pedagang Silver Thunder telah tewas. Berhenti, persekutuan pedagang Silver Thunderku mengaku kalah kali ini. Saat Puleng berbicara, esensi sejatinya membara dengan liar, dan cincin rong raksasa di tangannya berubah menjadi bilah-bilah cincin yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah ini beberapa kali lebih kuat dari biasanya. Di bawah bilah-bilah cincin yang kuat ini, ruang yang bukan miliknya akhirnya terkoyak oleh retakan besar. Tepat ketika lingkungan sekitar Puleng sedikit mereda, 12 kapak melesat ke arahnya. Kedua belas kapak ini berubah menjadi barisan kapak, menebasnya dengan niat membasmi yang sangat kuat. Ruang di sekitar Puleng, yang baru saja terbuka, sekali lagi bukan miliknya. Wajah Puleng agak pucat. Dipaksa ke kondisi seperti ini oleh seorang kultivator di alam laut pembuka adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Ia yakin bahwa kedua belas garis kapak ini bukan berasal dari formasi pembasmi. Meskipun formasi pembasmi itu kuat, formasi itu tidak dapat menciptakan 12 sinar kapak niat membasmi yang dapat menyatu menjadi satu garis. Dia bisa membayangkan jika Ning Cheng bisa menyerangnya dengan niat kapak yang mengerikan, yang lain pasti akan menerima serangan yang sama dari Ning Cheng. 460.